Saat terjebak di lampu merah, konglomerat ini tak sengaja lihat pengamen yang menggendong bayi mirip dengan bayinya yang 7 bulan lalu hilang setelah dilahirkan. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kamar rumah sakit itu masih berbau antiseptik, tetapi bagi Wida, aroma itu terasa seperti wangi surga. Cahaya sore yang keemasan menyelinap melalui jendela, menyinari buaian plastik bening di samping ranjangnya. Di dalamnya, terbungkus selimut lembut berwarna biru muda, terlelap seorang bayi laki-laki yang wajahnya masih kemerahan. Rafa. Nama itu terasa begitu sempurna di lidahnya, menggambarkan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya yang penuh dengan persaingan bisnis yang ketat. Jarinya yang biasanya memegang pulpen untuk menandatangani kontrak senilai miliaran, kini dengan gemulai membelai pipi mungil putranya itu. Setiap helasan bulu halus di kepalanya, setiap tarikan napasnya yang kecil, adalah sebuah keajaiban yang membuat matanya berkaca-kaca. Sudah 5 hari, Bu. Ibu dan bayi dalam kondisi sehat sekali. Besok sudah bisa pulang, ujar suster yang berjaga dengan senyum ramah. Wida membalas senyuman itu. Terima kasih, suster. Rasanya, tidak sabar untuk membawanya pulang, memperkenalkannya pada ayahnya, dan pada seluruh keluarga. Bayangan rumah megah mereka yang sepi akan segera diisi oleh tangis dan tawa bayi. Bayangan kamar kerjanya yang dingin akan dihangatkan oleh adanya ayunan kecil. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan Ardi, suaminya, masuk dengan membawa setangkai bunga yang besar dan sebuah boneka beruang. Wajahnya, yang biasanya tegas dan sedikit berkerut karena beban pekerjaan, kini berseri-seri. Lihat, sayang, hadiah untuk pahlawan kecil kita, katanya sambil mendekat dan mencium kening Wida. Ia lalu membungkuk, memandangi Rafa dengan penuh kekaguman. Dia semakin tampan setiap hari, persis seperti ayahnya. Candanya membuat Wida terkikik. Jangan sombong, Ardi. Dia justru lebih mirip ibunya, yang sabar dan baik hati, balas Wida, memegang tangan suaminya. Mereka berdua tenggelam dalam kebahagiaan yang sempurna, sebuah momen yang terasa seperti impian. Segala perjuangan panjang untuk memiliki keturunan, segala suntikan dan kunjungan ke dokter, seakan terbayar lunas pada detik-detik ini. Suster tadi bilang besok kita pulang. Aku sudah telepon pihak keamanan untuk menyiapkan mobil dan pengawalan yang ketat. Tidak ada yang boleh mendekati Rafa tanpa seizin kita, ujar Ardi, kembali ke mode direktur utamanya yang protektif. Kau terlalu khawatir, sayang. Ini hanya rumah sakit, bukan medan perang. Wida mencoba menenangkan. Untuk putra kita, Wida, dunia ini adalah medan perang. Aku tidak akan mengambil risiko sedikit pun. Malam pun tiba. Rafa dibawa oleh suster ke ruang perawatan bayi untuk pemeriksaan rutin dan imunisasi. Wida, yang kelelahan, akhirnya tertidur pulas dengan senyum masih mengembang di bibirnya. Ardi menemaninya sebentar sebelum memutuskan untuk pulang sejenak ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Keesokan paginya, suasana pagi yang cerah disambut oleh Wida dengan hati berdebar-debar. Hari ini hari yang dinantikan. Ia sudah memakai baju yang nyaman, siap untuk menjemput Rafa dan membawanya pulang. Seorang suster yang berbeda dari malam sebelumnya masuk ke kamarnya. Wajah suster itu terlihat aneh, pucat dan penuh dengan kecemasan. Selamat pagi, Ibu Wida. Di mana bayi ibu? Tanya suster itu dengan suara bergetar. Wida tersenyum. Dibawa suster malam tadi untuk pemeriksaan. Kenapa? Apakah sudah waktunya untuk disusui? Suster itu menggeleng. Wajahnya semakin pucat. Ibu, saya baru saja bertugas. Di ruang perawatan, tidak ada catatan bayi ibu dibawa untuk pemeriksaan malam ini. Dan, kami tidak menemukan bayi ibu di bangsal manapun. Sebuah dingin yang tiba-tiba menyergap seluruh tubuh Wida. Jantungnya berdetak kencang, tidak beraturan. Apa? Tidak mungkin. Suster yang kemarin, dia membawanya. Tanyakan pada suster yang jaga malam, ujarnya, suaranya mulai meninggi. Kekacauan pun terjadi. Suster kepala dipanggil. Ardi, yang baru saja tiba, langsung menghampiri istrinya yang mulai gemetar tak terkendali. Pencarian dilakukan secara membabi buta di seluruh lantai rumah sakit. Kamar bayi diperiksa ulang, setiap sudut disisir.
Beberapa jam kemudian, seorang petugas keamanan menemukan sesuatu di pos jaga. Rekaman CCTV dari lorong menuju kamar bayi menunjukkan seorang wanita berkerudung, mengenakan seragam suster palsu, membawa sebuah bungkusan kecil dan berjalan cepat menuju tangga darurat. Wajahnya tidak jelas tertangkap kamera. Rafa saya. Desis Wida, tubuhnya lunglai. Dunia di sekelilingnya berputar dengan cepat. Suara Ardi yang memekik marah pada direktur rumah sakit, teriakan para suster, semuanya terdengar sayup, seperti dari dalam terowongan yang panjang dan gelap. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk yang mustahil untuk terjadi. Bayinya, cahaya matanya, buah hatinya, hilang. Dicuri begitu saja dari pelukannya. Rasa sakit yang begitu dalam, lebih menyiksa dari rasa sakit melahirkan, merobek-robek jiwanya. Ia menatap kosong ke arah buayan kosong di samping ranjangnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kesuksesan, Bu Ida merasa benar-benar kalah dan hancur. Tangisnya yang selama ini ditahan, akhirnya meledak, menggema di kamar rumah sakit yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan mengerikan. 7 bulan. Bagi dunia, itu adalah waktu yang singkat. Tapi bagi Wida, setiap detiknya adalah siksaan yang tak terperi. Rumah megah mereka di kawasan Menteng, yang seharusnya dipenuhi celotehan dan tawa bayi, kini bagaikan sebuah mausoleum yang megah namun sunyi. Setiap sudut seakan menyimpan bayangan yang menyiksa. Ruang keluarga tempat ia membayangkan Ardi menggendong Rafa, kamar nursery yang telah disiapkan dengan penuh cinta, kini terkunci rapat, menyimpan semua mainan dan pakaian mungil yang tak pernah sempat dikenakan. Bu Ida, tehnya sudah saya seduh. Suara Mbak Sari, asisten rumah tangganya yang setia, memecah kesunyian. Wida hanya mengangguk lemah. Matanya tak pernah lepas dari layar laptop di depannya. Tumpukan laporan keuangan dan proposal proyek baru menjadi tamengnya, satu-satunya cara untuk melupakan, atau setidaknya, menunda sejenak rasa sakit yang menggerogoti. Kerjanya menjadi lebih gila-gilaan, lebih obsesif. Staf-stafnya berbisik, mengatakan Bu Direktur menjadi lebih keras, lebih dingin, tak kenal ampun. Wida, kamu harus makan. Ardi berdiri di pintu ruang kerjanya, wajahnya juga membawa beban yang sama beratnya, tapi dibungkus oleh kesibukan yang tak kalah hebat. Mereka seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Di mana sebelumnya ada kehangatan, kini hanya ada kesenjangan yang dingin. Aku tidak lapar, jawab Wida singkat, jemarinya terus menari di atas keyboard, mengetik email keras-keras. Ada meeting dengan kontraktor Singapura nanti sore. Kamu akan hadir. Ardi menghela napas. Wida, ini jam 9 malam. Meeting itu sudah dibatalkan. Kamu yang memerintahkan pembatalannya tadi siang karena kamu tidak sanggup berkonsentrasi. Wida mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca tetapi penuh amarah. Aku tidak sanggup? Aku yang membatalkan? Lalu kenapa kau tidak mengingatkanku? Kau lihat sendiri, Ardi, bisnis ini tidak akan jalan jika kita lengah sedikit saja. Teriaknya. Suaranya pecah. Kemarahan itu adalah pelampiasan dari keputusasaan yang tak tertahankan. Ardi mendekat, mencoba meletakkan tangannya di pundak Wida, tetapi Wida menyikutnya pergi. Jangan sentuh aku. Kau bahkan tidak pernah menangis untuknya. Seolah-olah Rafa tidak pernah ada. Tuduhnya, air mata akhirnya mengalir deras. Ardi memicingkan matanya. Sakit hati. Apa yang kau inginkan dariku, Wida? Agar aku meratap setiap hari seperti kau? Agar aku mengunci diri di kamar dan membiarkan segala yang kita bangun hancur berantakan? Aku juga sakit. Aku juga kehilangan anak kita. Tapi caraku menghadapinya berbeda. Aku harus tetap kuat, untuk perusahaan, untuk kita. Untuk kita. Wida tertawa getir. Tidak ada lagi kita, Ardi. Kita, hilang bersamaan dengan hilangnya Rafa. Kau memilih untuk melarikan diri ke dalam pekerjaanmu, dan aku terjebak di sini, dengan semua bayangannya. Ia menunjuk ke arah lorong yang mengarah ke kamar nursery. Aku masih bisa mendengar tangisnya, Ardi, setiap malam. Pertengkaran itu berakhir seperti biasanya, dengan Ardi pergi meninggalkan rumah, mengurung diri di kantornya, dan Wida yang terjatuh lelah di kursinya,
Tubuhnya diguncang isak tangis yang tak terbendung. Detektif yang mereka sewa, yang terbaik yang bisa dibeli dengan uang, hanya memberikan laporan-laporan yang membuat hati semakin hancur. Jalan buntu. Wanita berkerudung itu seperti hantu yang menguap begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada motif yang jelas, tidak ada tebusan yang diminta. Penculikan itu sempurna, dan itu yang paling menyiksa, ketidaktahuan. Keesokan paginya, Wida sudah duduk di meja makan, berpakaian sempurna seperti ratu yang tengah berduka. Matanya bengkak, tetapi sudah kering. Dia menyuapi makanannya dengan mekanis, seolah setiap kunyahan adalah tugas yang harus diselesaikan. "Bu, tadi pagi ada paket," kata Mbak Sari dengan hati-hati, meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja. Wida membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah boneka beruang kecil, hadiah dari salah satu rekan bisnis yang mendengar kabar kelahirannya. Hadiah yang datang terlambat 7 bulan. Wida memegang boneka itu erat-erat, lalu tiba-tiba melemparkannya ke seberang ruangan. Boneka itu menghantam dinding dan jatuh dengan tak berdaya. "Keluarkan semua. Semua hadiah. Semua barang bayi yang tidak terpakai. Buang," perintahnya pada Mbak Sari. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Mbak Sari hanya bisa mengangguk. Matanya juga berkaca-kaca. Tapi ketika Mbak Sari berbalik untuk pergi, Wida berteriak lagi. "Tunggu! Jangan dibuang. Simpan saja di gudang. Jangan sampai aku melihatnya." Itulah kehidupan mereka sekarang. Sebuah siklus harian antara kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan yang tertutup rapat oleh lapisan baja rutinitas kerja. Mereka adalah dua orang yang sangat kaya, mampu membeli apapun yang mereka inginkan, kecuali satu hal, kemampuan untuk mengembalikan waktu, untuk memutar balik takdir di lorong rumah sakit itu, dan untuk menyelamatkan cahaya yang telah direnggut dari genggaman mereka. Hidup mereka berjalan, tapi jiwa mereka tetap terjebak selamanya pada malam kehilangan itu. Udara di terminal bus kampung rambutan lembab dan tebal oleh asap knalpot serta aroma campuran makanan kaki lima dan keringat. Lampu neon yang menyala-nyala menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seakan menyembunyikan sejuta cerita pilu. Di balik tiang penyangga atap terminal, duduk seorang remaja laki-laki dengan gitar tua yang catnya sudah banyak terkelupas. Itu adalah Dani. Usianya baru 16 tahun, tetapi garis-garis kelelahan di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Bajunya lusuh, celananya sobek di bagian lutut, tetapi matanya, yang berwarna coklat tua, masih memancarkan sisa-sisa kegigihan. "Dani, pulang yuk, udah larut. Hujan juga mau turun," teriak Rudi, teman sesama pengamen yang usianya sedikit lebih tua, sambil merapikan uang receh yang didapatkannya. "Sebentar, Ruth. Gue masih kurang buat bayar sewa tempat tidur nanti. Lagian, kalau hujan, gue nginep di sini aja," jawab Dani sambil terus memetik senar gitarnya dengan lirih, mengalunkan lagu melancolis, "Burung Kakak Tua." Suaranya serak, tetapi mengandung perasaan. Rudi menggeleng. "Nggak worth it, banget. Lo kerja keras, tapi yang lo dapet cuma cukup buat makan esok hari. Mending kita cari cara lain." "Cara lain apa? Gue nggak punya ijazah, Ruth. Ini satu-satunya yang gue bisa," jawab Dani dengan nada pasrah. Hidup di jalanan sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu telah mengajarkannya untuk realistis. Jakarta tidak ramah pada anak yatim yang tak punya sanak saudara. Tepat saat Rudi pergi, gerimis mulai turun, berubah menjadi hujan deras yang memukul atap seng terminal. Suasana yang tadinya ramai menjadi sepi. Hanya ada suara rintik hujan dan sesekali deru mesin bus yang parkir. Dani bersiap untuk tidur di bangku panjang yang dingin, menggantungkan gitarnya di dada untuk menjaganya tetap kering. Saat matanya hampir terpejam, sebuah bayangan bergerak cepat di ujung terminal menarik perhatiannya. Seorang wanita, tubuhnya tergulung oleh jas hujan murah yang transparan, terlihat mondar-mandir dengan gelisah. Perilakunya mencurigakan. Di tangannya, ada sebuah kain bundel berwarna biru. Wanita itu melirik ke kiri kanan, dan dengan gerakan cepat, ia meletakkan bungkusan itu di belakang tumpukan kardus bekas dekat tempat sampah, sebelum kemudian bergegas menghilang ke dalam gelapnya malam, diterkam hujan. "Hati-hati, Dan. Jangan ikut campur urusan orang," bisik hatinya, mengingatkan pada banyaknya bahaya di jalanan.
Tapi rasa penasaran dan naluri kemanusiaannya lebih kuat. Perlahan, ia mendekati tumpukan kardus itu. Hujan membasahi tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Dari dalam bungkusan kain itu, terdengar suara lemah. Bukan tangisan, tapi lebih seperti rengekan kecil, lemah, seperti anak kucing yang kedinginan. Dengan jantung berdebar kencang, Dani membuka lipatan kain itu. Dan di sana, terbaringlah seorang bayi. Sangat kecil, sangat merah, dan sangat rentan. Bayi itu hanya mengenakan popok kain dan bedong tipis. Bibirnya bergetar, tubuhnya menggigil kedinginan. Di dekat alis kirinya, ada tahi lalat kecil yang jelas terlihat bahkan dalam cahaya remang-remang. Astaga! Desis Dani, napasnya tertahan. Tangannya gemetar. Hei, kecil. Kamu siapa? Di mana ibumu? Bayi itu hanya merintih lemah. Seolah kekuatan untuk menangis pun sudah tidak dimilikinya. Tindakan wanita tadi bukanlah meninggalkan, tapi membuang. Membuang sebuah nyawa dengan begitu kejamnya. Apa yang harus dilakukannya? Melaporkan ke polisi? Tapi pengalamannya dengan aparat seringkali tidak menyenangkan. Mereka mungkin akan menuduhnya terlibat. Atau membawanya ke panti asuhan? Tapi ia pernah mendengar cerita-cerita horor tentang tempat-tempat itu. Atau membiarkannya? Tapi hati nuraninya berteriak keras. Ia tidak bisa. Ia sendiri tahu bagaimana rasanya ditinggalkan dan sendirian di dunia yang kejam ini. Oke, tenang, katanya, seolah membujuk dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi mungil itu. Tubuhnya terasa sangat ringan, sangat hangat, dan sangat rapuh. Dani membuka kancing bajunya yang sudah basah dan mendekap bayi itu ke dadanya, mencoba memberinya kehangatan. Ajaibnya, bayi itu berhenti merintih. Matanya yang kecil terbuka sebentar, menatap Dani, sebelum kemudian tertidur lelap, seolah merasa aman dalam pelukan remaja tak dikenal itu. Kamu harus minum. Kamu pasti lapar, gumam Dani. Panik mulai menyergap. Uang di sakunya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral. Susu formula? Itu adalah kemewahan yang tak terpikirkan. Dengan bayi yang tertidur di pelukannya, Dani berjalan tertatih-tatih dalam hujan menuju warung tenda yang masih buka. Bang, beli nasi campur dan ada susu bayi nggak? Tanyanya pada abang warung. Susu bayi? Nggak ada, Dik. Ini warung nasi, bukan apotek. Jawab si abang warung sambil melihat Dani dan bayinya dengan heran. Itu anak siapa? Dani gugup. Adik-adik gue, jawabnya cepat. Abis, ibunya meninggal. Si abang warung menghela napas, penuh simpati. Kasihan. Coba kasih air hangat aja dikit-dikit pakai sendok. Jangan dingin. Hati-hati. Dani mengangguk. Rasa haru menyelimutinya. Dengan susah payah, ia menyuapi bayi itu air hangat dengan sendok plastik kecil. Bayi itu minum dengan lahap, menyadarkan Dani bahwa ini adalah tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang menakutkan, tetapi entah mengapa, saat ia memandangi wajah bayi itu yang mulai tenang, sebuah perasaan aneh muncul, perasaan memiliki. Perasaan bahwa ia, Dani, si pengamen tak berarti, tiba-tiba menjadi sangat dibutuhkan. Hidup lo sekarang ada di tangan gue. Ya? Bisik Dani pada bayi itu. Suaranya bergetar antara takut dan haru. Gue janji, gue akan jaga lo. Gue nggak akan ninggalin lo. Nama lo, Adit. Iya, Adit. Kecil, tapi kuat. Malam itu, Dani tidak tidur. Ia duduk di sudut terminal yang agak kering, memeluk Adit erat-erat, menjaga agar bayi itu tetap hangat. Hujan terus menerjun, tetapi di dalam pelukan Dani, Adit tidur dengan nyenyak. Di tengah keputusasaan dan kesendiriannya, Dani menemukan sebuah alasan. Sebuah alasan untuk bertahan, untuk bangkit setiap pagi, dan untuk terus berjuang. Ia mungkin tidak punya apa-apa, tetapi sekarang, ia punya Adit. Dan bagi seorang anak jalanan, memiliki seseorang untuk dilindungi adalah segalanya. Hari-hari berikutnya adalah sebuah kurun waktu yang menguji batas-batas ketahanan Dani, hingga tingkat paling ekstrim. Hidupnya yang sebelumnya hanya tentang bertahan untuk dirinya sendiri,
kini berubah drastis menjadi sebuah misi yang jauh lebih besar dan menakutkan, menjaga agar nyawa mungil di pelukannya tetap hidup. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ketika kota masih berwarna kelabu dan dingin, Dani sudah harus bangun dari tempat tidurnya yang seadanya, bisa jadi di bangku terminal, di teras masjid, atau di bawah jembatan penyeberangan. Tantangan pertama adalah popok. Popok kain yang hanya ada 2 buah itu, harus dicuci bersih setiap malam dan dikeringkan semampunya. Seringkali, di musim hujan seperti ini, popok itu masih lembab ketika harus dipakai lagi, membuat Adit rewel karena ruam. Sudah, jangan nangis, Dit, bisik Dani suatu pagi, dengan coba menggoyang-goyangkan Adit lembut sambil berjalan cepat menuju warung terdekat. Uang receh di sakunya terasa sangat sedikit. Bang, beli nasi 1, sama air hangat. Lagi-lagi cuma nasi. Dik, bayinya dikasih makan apa? Tanya pemilik warung yang sudah hafal dengan pemuda aneh yang menggendong bayi ini. Air hangatnya buat dia, Bang. Buat isi perut dulu, jawab Dani, mencoba tersenyum kecut. Ia tahu itu tidak cukup. Ia melihat kaleng susu formula yang ditata rapi di etalase. Harganya membuatnya pusing. 1 kaleng setara dengan pemasukannya mengamen selama seminggu, jika sedang beruntung. Dengan hati-hati, ia menyuapi Adit air hangat pakai sendok. Adit, yang kelaparan, menelan dengan lahap tapi kemudian menangis lagi, karena air bukanlah susu. Tangisan itu merobek hati Dani. Rasanya seperti ia gagal, seperti ia tidak layak untuk kepercayaan yang diberikan oleh takdir ini. Jangan gitu, Dit. Nanti abang cari susu buat kamu. Iya, janji, katanya, memeluk Adit erat-erat sambil matanya berkaca-kaca. Ia merasa begitu tidak berdaya. Mengamen dengan menggendong bayi adalah sebuah tantangan tersendiri. Gitar yang biasanya ia mainkan dengan lincah kini terasa berat. Ia tidak bisa berdiri lama-lama. Pilihan lagunya pun berubah, dari lagu-lagu pop yang energik menjadi lagu-lagu slow, melankolis, yang lebih mudah dinyanyikan sambil duduk. Suaranya, yang melengking untuk mencapai nada tinggi, kini ia rendahkan, berusaha menenangkan, seolah nyanyiannya adalah pengantar tidur bagi Adit. Hei, Dek, yang bener lo punya anak, ejek seorang preman pasar yang lewat suatu siang, sambil mencoba menarik-narik kain gendongan. Dani langsung menutup tubuh Adit dengan kedua tangannya. Ini adik gue, hardiknya, dengan keberanian yang datang tiba-tiba dari naluri pelindung. Adik? Dasar anak hilang. Mending kasih aja ke orang yang bisa ngurus, daripada lo siksa dia diajak ngamen. Ledak preman itu sebelum akhirnya pergi. Kata-kata itu seperti pisau. Apakah ia menyiksa Adit? Apakah lebih baik bayi itu berada di panti asuhan? Keraguan mulai menghantuinya. Namun, di saat-saat paling gelap itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Suatu sore, setelah seharian berjuang, dengan perut keroncongan dan tubuh yang lelah, Dani duduk di sebuah taman. Adit menangis tak henti-henti, dan Dani sudah kehabisan akal. Air matanya sendiri hampir jatuh. Adit, tolong jangan nangis. Abang capek, ratapnya, dengan suara parau. Lalu, ia mulai menyanyi. Lagu lama yang dulu selalu dinyanyikan ibunya, Nina Bobo. Suaranya pecah dan fals, tetapi penuh dengan perasaan. Ajaibnya, tangisan Adit mulai mereda. Bayi itu membuka matanya, yang bening dan seolah mengerti, menatap langsung ke wajah Dani. Kemudian, sesuatu yang belum pernah terjadi, Adit tersenyum. Sebuah senyum kecil, lepas, yang mengubah seluruh wajah mungilnya. Dani tertegun. Hatinya yang beku seketika mencair. Semua kelelahan, semua kelaparan, semua ejekan, terbayar lunas pada detik itu. Air mata kebahagiaan akhirnya menetes di pipinya yang kotor. Kamu tersenyum untuk abang, bisiknya, tidak percaya. Ia mengusap-usap pipi Adit dengan jarinya yang kasar. Kamu ngerti, ya, kalau abang sayang sama kamu. Adit mengeluarkan suara sio kecil, seolah menjawab. Sejak saat itu, sesuatu bergeser dalam diri Dani. Ini bukan lagi sekadar kewajiban atau rasa kasihan. Ini adalah cinta. Cinta yang tulus dan membara antara dua makhluk yang tersesat, yang menemukan rumah di dalam pelukan satu sama lain. Dani memeluk Adit hingga bayi itu tertidur pulas di dadanya.
Ia berjanji pada dirinya sendiri, di taman yang sepi itu, dengan langit jingga sebagai saksi, tidak ada apapun dan siapapun yang akan memisahkan mereka. Adit adalah miliknya, dan ia adalah milik Adit. Ikatan yang tak terduga, yang disatukan oleh kesepian dan diperkuat oleh perjuangan, telah terajut dengan kokoh. Mereka adalah sebuah keluarga kecil, yang aneh, tetapi nyata. Matahari sore di Jakarta teriknya menusuk tulang, memantulkan kilauan menyilaukan dari kaca-kaca gedung pencakar langit dan bodi mobil yang berjejal di jalanan. Di dalam kabin Rolls-Royce yang sunyi dan sedingin ruang rapat eksekutif, Bu Wida duduk tegak. Jas Chanel putihnya tanpa satu noda, tapi matanya yang menatap keluar jendela kosong, bagaikan dua kristal beku yang kehilangan cahayanya. Pemandangan bundaran Hai yang hiruk-pikuk terasa seperti tayangan film bisu baginya. Semuanya bergerak, tapi tak ada suara yang berarti, tak ada emosi yang tersampaikan. Kita sudah terlambat 15 menit untuk meeting dengan investor Jepang, Bu Wida, ujar Pak Hendra, asisten pribadinya yang duduk di samping sopir, suaranya hati-hati penuh penghormatan. Wida tidak langsung menanggapi. Jarinya yang bercincin berlian mengetuk-ngetuk jendela dengan ritme yang gelisah. Apa gunanya semua ini, Hendra? Gumamnya tiba-tiba, suaranya rendah dan datar. Meeting, proyek miliaran, ekspansi, rasanya seperti kita sedang memainkan sandiwara yang tak ada habisnya. Pak Hendra diam. Tahu ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dia sudah terbiasa dengan kegelapan batin yang seringkali menyelimuti bosnya sejak tragedi itu. Tiba-tiba, mobil itu melambat dan akhirnya berhenti total. Lampu merah di persimpangan seolah-olah membeku untuk waktu yang tak wajar. Kemacetan parah. Klakson mulai bersahutan, membentuk simfoni kekesalan khas ibu kota. Wida menghela napas panjang, kesal. Waktunya terbuang percuma. Pandangannya tanpa harap menyapu trotoar di sebelah kanannya. Ada pedagang asongan, pejalan kaki yang terburu-buru, dan sekelompok pengamen yang memanfaatkan situasi. Matanya nyaris tidak memperhatikan mereka. Hingga sesuatu membuatnya terpana. Seorang pengamen muda, mungkin masih remaja, dengan baju lusuh dan gitar tua, duduk di atas trotoar. Bukan pengamen itu yang menarik perhatiannya, melainkan bayi yang digendongnya dengan sehelai kain sederhana di dada. Bayi itu tertidur pulas. Wajah mungilnya menempel di bahu remaja itu. Sorot matahari sore menyinari profil bayi itu dengan sempurna. Jantung Wida berhenti berdetak. Itu tidak mungkin. Darah di sekujur tubuhnya seakan membeku. Matanya membelalak, tak percaya. Ia menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas melalui kaca mobil yang gelap. Ada tahi lalat kecil di dekat alis kiri bayi itu. Bentuk hidungnya yang mancung. Bibir atasnya yang berbentuk seperti busur. Setiap detail, setiap lekuk, adalah gambaran sempurna dari wajah yang setiap hari ia tatap dalam bingkai foto di kamar tidurnya. Wajah yang terpampang dalam poster, hilang, yang sudah lusuh disimpan di laci mejanya. Wajah Rafa. Rafa? Desisnya. Suara itu keluar dari kerongkongannya seperti erangan yang tertahan. Tangannya yang tadinya mengetuk-ngetuk jendela, kini mengepal erat, knukelnya berwarna putih. Ada apa, Bu Wida? Tanya Pak Hendra, waspada melihat perubahan drastis pada sang bos. Wida tidak menjawab. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia seperti melihat hantu. Bayinya yang hilang 7 bulan lalu, sekarang ada di sana, di trotoar kotor, digendong oleh seorang pengamen. Rasanya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tolong, itu, lihat itu, ucap Wida, menunjuk ke arah Dani dan bayi itu dengan jari yang gemetar tak terkendali. Itu, anak saya. Pak Hendra mengikuti arah tunjuk Wida. Matanya juga terbeliak. Dia adalah salah satu orang yang melihat langsung foto-foto Rafa. Ya ampun. Itu sangat mirip. Bukan mirip, Hendra. Itu dia. Itu Rafa. Aku tahu itu, teriak Wida, suaranya setengah histeris. Air mata yang sudah lama tertahan tumpah deras, membasahi pipinya yang biasanya selalu tampak sempurna. Semua pertahanannya, semua lapisan baja yang dibangun selama 7 bulan, runtuh dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, ia meraih gagang pintu. Saya harus mendekat. Saya harus memastikan. Bu,
Tunggu. Ini masih di tengah jalan. Dan kita tidak tahu situasinya. Coba menahan Pak Hendra, tetapi Wida sudah tidak mendengar. Dorongan naluriah seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang jauh lebih kuat dari segala logika dan keselamatan. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol untuk menurunkan kaca jendela. Panas dan kebisingan Jakarta menerobos masuk ke dalam kabin yang steril. Bau polusi dan suara klakson yang memekakan telinga memenuhi ruangan. Tapi bagi Wida, saat ini hanya ada satu hal, bayi di seberang sana. Nak, hei, nak, teriaknya ke arah Dani, suaranya parau dan penuh kepanikan. Suara itu memecah konsentrasi Dani yang sedang melamun, menatap mobil-mobil yang lalu lalang. Dani menoleh, wajahnya menunjukkan keheranan dan kewaspadaan yang instan. Seorang wanita cantik dan sangat elegan dari dalam mobil mewah yang harganya mungkin setara dengan seluruh isi kampungnya, memanggilnya dengan mata yang liar penuh air mata. Suara wanita dari mobil mewah itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi Dani. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara kaget dan takut. Instingnya sebagai anak jalanan langsung berteriak, bahaya. Orang kaya seperti ini jarang sekali memperhatikan orang seperti dia, kecuali untuk sesuatu yang penting. Dan satu-satunya hal berharga yang dia miliki saat ini adalah Adit. Dengan refleks, tangan Dani meraih kain gendongan lebih erat, menarik Adit lebih dekat ke dadanya. Bayi itu terbangun oleh gerakan tiba-tiba dan mulai merengek lemah. SST, Adit, tenang, bisik Dani, tapi matanya tidak lepas dari wanita di jendela mobil itu. Wanita itu terlihat tidak waras, wajahnya basah oleh air mata, matanya membelalak seperti orang yang melihat hantu. Iya, Bu, ada apa? Tanya Dani, tidak bergerak dari tempat duduknya di trotoar. Suaranya sengaja dibuat datar, menutupi rasa panik yang menggelegak di dalam dada. Bayi itu, teriak Bu Wida, suaranya tersendat-sendat. Tangannya, dengan kuku yang terawat sempurna, menunjuk langsung ke arah Adit. Itu bayi siapa? Pertanyaan itu mengonfirmasi ketakutan terburuk Dani. Ini tentang Adit. Pikirannya berpacu. Apakah ini ibu kandung Adit? Atau, yang lebih menakutkan, apakah ini ada hubungannya dengan wanita yang dulu membuang Adit? Mungkin mereka adalah bagian dari sindikat yang sekarang menyesal dan ingin mengambil kembali bayi itu untuk disakiti? Cerita-cerita horor tentang perdagangan bayi yang pernah dia dengar dari teman-temannya di jalanan langsung membanjiri pikirannya. Ini adik saya, Bu, jawab Dani, berusaha tenang. Dia berdiri perlahan, bersiap untuk lari jika diperlukan. Gitar tuanya dia sandangkan di punggung dengan cepat. Namanya Adit. Mendekatlah. Tolong, aku ingin melihatnya lebih dekat, pinta Bu Wida. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang sangat putus asa, hampir memohon. Air matanya terus mengalir, dan itu membuat Dani sedikit bingung. Apakah air mata penyesalan? Atau tipuan? Dani ragu-ragu. Dia melirik ke kiri dan kanan, mencari jalan melarikan diri. Tapi rasa ingin tahunya juga besar. Selama 7 bulan dia memelihara Adit, tidak pernah ada seorang pun yang menanyakan bayi ini dengan cara seperti itu. Awas, Dan, bisiknya pada diri sendiri. Perlahan, dengan langkah hati-hati, dia mendekat ke pinggir jalan, masih menjaga jarak sekitar 3 meter dari mobil. Dari dekat, dia bisa melihat wanita itu lebih jelas. Wajahnya yang cantik itu cacat oleh kesedihan yang sangat dalam. Itu adalah kesedihan yang nyata, tidak bisa dipalsukan. Lihat, Hendra, tahi lalatnya persis. Isak Bu Wida pada asistennya yang juga kini memandang Dani dan Adit dengan takjub. Lalu dia menatap Dani lagi. Nak, tolong jujur padaku. Bagaimana kamu bisa memiliki bayi ini? Ceritakan padaku. Aku yakin dia adalah anakku yang hilang. Perkataan itu membuat Dani merasa seperti ditampar. Anaknya yang hilang? Jadi wanita ini mengira Adit adalah anaknya? Tapi bukankah anak orang kaya seperti ini seharusnya hilang di rumah sakit yang bersih, bukan di tempat sampah terminal bus? Pikiran Dani kacau. Ini bisa jadi jebakan. Atau mungkin ini adalah kebenaran yang lebih aneh dari yang bisa dia bayangkan. Bu, saya tidak tahu apa yang Bu bicarakan, bantah Dani, suaranya mulai goyah. Saya menemukan. Dia hampir saja berkata jujur,
tetapi kemudian terhenti. Bagaimana jika dengan berkata jujur, dia justru akan disalahkan? Dituduh menculik? Dia adalah adik kandung saya. Ibu kami sudah meninggal. Bohong itu keluar dengan lancar, setelah sering dia gunakan untuk melindungi Adit dari pertanyaan usil. Meninggal. Bu Ida seperti terkena pukulan lagi. Matanya memandang Dani dengan tidak percaya, seolah bisa melihat melalui kebohongannya. Tidak mungkin. Itu mustahil. Aku adalah ibunya. Aku melahirkannya 7 bulan yang lalu. Dia diculik dari rumah sakit. Teriakan itu membuat Adit, yang sudah rewel, akhirnya menangis keras-keras. Tangisan bayi itu sepertinya menyayat hati Bu Ida lebih dalam. Dengarkan. Tangisannya. Aku ingat tangisannya. Saat itulah situasi berubah menjadi kacau. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Klakson mobil-mobil di belakang Rolls-Royce mulai berbunyi nyaring. Tidak sabar. Bu Ida, kita harus jalan. Desak Pak Hendra dari dalam mobil. Tidak sekarang. Teriak Bu Ida, tidak mau melepaskan pandangannya dari Adit. Dia memandangi Dani dengan mata memohon. Nak, tolong. Jangan pergi. Tunggu di sini. Aku akan kembali. Aku berjanji. Aku akan menjelaskan semuanya. Dani, yang panik oleh tangisan Adit dan situasi yang mencekam itu, hanya bisa berdiri membeku. Dia melihat mobil mewah itu perlahan mulai bergerak, karena tekanan klakson di belakangnya. Kusuma Drive. Ke kantor polisi terdekat. Cepat! Teriak Bu Ida pada sopirnya sebelum jendela mobilnya tertutup. Mobil itu melesat pergi, menyisakan Dani yang tercengang di tepi trotoar, dengan Adit yang semakin menjadi-jadi tangisnya di pelukannya. Dani memandang ke arah mobil yang menghilang di tengah kepadatan lalu lintas, lalu melihat ke arah Adit yang wajahnya merah karena menangis. Pikirannya berputar kencang. Kantor polisi. Dia membawa Adit ke kantor polisi. Itu adalah hal terakhir yang ingin Dani lakukan. Baginya, polisi berarti pertanyaan, berarti lembaga pemasyarakatan anak, berarti kehilangan Adit selamanya. Jangan nangis, Adit. Abang di sini, bisik Dani, berusaha menenangkan bayi itu dan juga dirinya sendiri. Tapi sebuah keputusan besar harus segera dibuat. Apakah dia harus menunggu, mempercayai wanita yang mengaku sebagai ibu kandung Adit, atau melarikan diri? Dia melihat sekeliling. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya dengan penasaran. Beberapa bahkan berbisik-bisik. Dia sudah menjadi pusat perhatian, dan itu berbahaya. Kita tidak bisa tinggal di sini, Dit, gumam Dani dengan suara bergetar. Dengan cepat, dia memutuskan. Ketakutan akan kehilangan Adit mengalahkan segala rasa ingin tahu atau harapan yang mungkin timbul dari pertemuan singkat itu. Dengan mendekap erat Adit yang masih menangis, Dani berbalik dan menyusup dengan cepat ke dalam kerumunan pejalan kaki, menghilang ke dalam labirin ganggang sempit di belakang jalan utama, meninggalkan trotoar dan segala kebingungan yang baru saja terjadi. Perjumpaan di lampu merah itu telah berlalu, tetapi gelombang kejutnya baru saja dimulai. Dengan jantung berdebar kencang seperti genderang perang, Dani menerobos kerumunan pejalan kaki. Setiap langkahnya terburu-buru, hampir berlari. Tangisan Adit yang semakin menjadi-jadi di telinganya bagaikan alarm yang mendesaknya untuk terus bergerak, menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Sudah, Dit, jangan nangis. Abang di sini, desisnya berulang kali, suaranya parau dan gemetar, sambil terus menepuk-nepuk punggung bayi itu dengan lembut. Tapi kali ini, pelukan dan suaranya tidak cukup. Adit bisa merasakan kepanikan yang melanda kakak angkatnya, dan itu membuatnya semakin ketakutan. Dani menyusuri trotoar, lalu tiba-tiba membelok ke sebuah gang sempit yang memisahkan dua gedung tinggi. Bau sampah dan udara lembab memenuhi lorong itu. Dia berhenti sejenak, bersandar di dinding yang dingin, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal-sengal. Dari kejauhan, suara klakson dan keramaian kota terasa seperti dunia lain. Abang janji, gue nggak akan biarin siapapun ambil kamu, bisiknya pada Adit, sekaligus pada dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Wanita itu, dia bilang dia ibumu. Tapi kalau emang ibunya, masa dia tega ninggalin lo di tempat sampah? Itu pasti bohong.
Itu pasti jebakan. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita horor yang pernah dia dengar dari Rudy dan pengamen lain tentang sindikat penculikan anak. Tentang bagaimana mereka bisa berpura-pura sebagai keluarga yang berduka untuk mengambil anak-anak jalanan. Wanita itu kaya raya. Mobilnya mewah. Untuk orang seperti itu, mengambil seorang bayi dari pengamen seperti dia pasti hal yang mudah. Kantor polisi, itu pasti tipu muslihat. Mungkin dia punya hubungan dengan polisi. Begitu Dani datang, dia akan dituduh mencuri bayi dan langsung dijebloskan ke penjara, sementara Adit akan dibawa pergi untuk entah tujuan apa. Gue nggak boleh percaya, Dit. Nggak boleh, gumamnya, menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Adit perlahan-lahan mulai tenang, kelelahan setelah menangis keras. Rintihan kecilnya menyayat hati Dani. Bayi itu butuh susu, butuh tempat yang hangat dan bersih untuk tidur. Semua hal yang tidak bisa Dani berikan saat ini. Lo lihat anak jalanan bawa bayi tadi, enggak? Tiba-tiba suara laki-laki kasar terdengar dari mulut gang. Dani membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Dengan cepat, dia mendekap Adit lebih erat dan menyelinap lebih dalam kebayang-bayang gang, bersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Dari tadi gue lihat dia lari masuk sini. Ada apa ya? Apa dia culik bayi orang? Sahut suara lainnya. Waspada aja. Katanya tadi ada orang kaya nyariin bayi di sekitar sini. Mungkin ada imbalan. Dani menutup mulutnya dengan tangan bebasnya untuk mencegah dirinya bersuara. Ketakutannya menjadi kenyataan. Wanita itu sudah menyebar orang untuk mencarinya. Imbalan, kata itu membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah perburuan. Dia dan Adit adalah buruannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara kedua orang itu perlahan menjauh. Dani tidak langsung keluar. Dia tetap bersembunyi, tubuhnya gemetar hebat. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit berwarna jingga dan mengubah gang sempit itu menjadi tempat yang semakin menyeramkan. Kita nggak bisa pulang ke terminal, Dit, bisik Dani dengan putus asa. Tempat-tempat biasa yang biasa dia datangi sekarang berbahaya. Setiap orang bisa menjadi mata-mata bagi wanita kaya itu. Dia memutuskan untuk pergi ke daerah yang bahkan tidak biasa dia datangi, kawasan kumuh di dekat rel kereta api. Di sana, di antara gubuk-gubuk reok dan tumpukan sampah, mungkin mereka bisa bersembunyi. Perjalanan itu melelahkan. Dani berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari kontak mata dengan siapapun. Setiap kali melihat mobil yang agak mewah, jantungnya langsung berdebar kencang dan dia akan segera membelok ke jalan lain. Sampai di kawasan rel, dia menemukan sebuah gubuk kecil yang sepertinya ditinggalkan. Dengan hati-hati, dia masuk. Di dalamnya gelap dan pengap, tetapi setidaknya ada atap yang melindungi dari angin malam. Dani duduk di lantai tanah, dengan lelah mendekap Adit yang sudah tertidur karena kelelahan. Dia mengeluarkan sisa uang receh dari sakunya. Hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral. Susu formula masih menjadi mimpi yang mustahil. Maafin abang, ya, Dit, bisiknya. Suaranya bergetar menahan tangis. Abang cuma bisa kasih lo air hangat lagi malam ini. Abang takut. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang kotor. Dia merasa gagal. Gagal melindungi satu-satunya orang yang berarti baginya. Dari celah-celah dinding gubuk, cahaya bulan menyelinap masuk, menyinari wajah Adit yang sedang tertidur pulas. Dalam keputusasaan yang paling dalam itu, Dani melihat ketenangan pada wajah bayi itu. Sebuah ketenangan yang seolah mengatakan bahwa selama mereka bersama, semuanya akan baik-baik saja. Dani menarik napas dalam-dalam. Ketakutan masih ada, tapi sebuah tekad baru muncul. Dia tidak akan menyerah. Dia akan melindungi Adit dengan nyawanya. Dia akan bersembunyi, terus berpindah-pindah, dan melakukan apapun yang diperlukan. Wanita kaya itu dengan segala kekuatannya tidak akan mengambil Adit darinya. Pertemuan di lampu merah itu bukanlah sebuah harapan, melainkan sebuah peringatan. Dan Dani mendengarnya dengan jelas. Malam itu, di gubuk reok di pinggir rel kereta api, dimulailah sebuah pengembaraan panjang untuk dua jiwa yang hanya memiliki satu sama lain, melarikan diri dari sebuah bayangan yang bahkan tidak mereka pahami. Rolls-Royce itu meluncur dengan kasar, menerobos celah-celah kemacetan dengan klakson yang membahana,
sangat berbeda dari biasanya yang selalu mulus dan tenang. Di dalam kabin, suasana tegang menggantung bak kabel yang nyaris putus. Bu Wida tidak lagi duduk tegak. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Tangannya menekan erat jendela yang sudah tertutup, seolah masih bisa melihat bayangan bayi di trotoar yang sudah jauh tertinggal. Lebih cepat, Kusuma. Jangan pedulikan lampu merah. Perintahnya pada sopirnya, suaranya nyaris berupa jeritan. Bu Wida, ini terlalu berbahaya. Bantah Pak Hendra dari kursi penumpang depan, wajahnya pucat. Kita hampir menabrak beberapa motor tadi. Saya tidak peduli, teriak Wida, memutar tubuhnya untuk menatap Hendra dengan mata yang membara, penuh dengan emosi yang selama 7 bulan terpendam. Itu adalah Rafa, Hendra. Saya tahu itu. Dalam hati saya bisa merasakannya. Dia ada di sana, di pelukan anak jalanan itu, dan kita hanya melengos begitu saja. Suaranya pecah di akhir kalimat. Mobil itu akhirnya berhasil berputar dan melaju kembali ke arah bundaran Hai. Tapi seperti yang sudah diduga, trotoar itu sudah kosong. Pengamen muda dan bayinya sudah menghilang bagai ditelan bumi. Wida membuka pintu mobil sebelum mobil benar-benar berhenti dan melompat keluar. Tindakan yang sama sekali tidak biasa bagi seorang wanita yang selalu elegan seperti dirinya. Dia menghilang. Dia menghilang. Teriaknya, berlari kecil ke tempat Dani tadi duduk. Matanya liar menyisir setiap sudut. Pejalan kaki menatapnya heran. "Nak, di mana kamu?" teriaknya lagi. Suaranya parau oleh kepanikan dan tangis. "Bu, tolong tenang," pinta Pak Hendra, berusaha menenangkannya dengan menahan lengannya dengan lembut. "Kita tidak akan menemukan mereka dengan cara seperti ini. Mari kita lakukan ini dengan sistematis." "Sistematis?" Wida membalas, menarik lengannya. "Anak saya ada di luar sana. Mungkin ketakutan, mungkin kelaparan. Dia bersama seorang anak laki-laki yang jelas-jelas tidak bisa merawatnya. Setiap detik berharga, Hendra." Tiba-tiba, tubuhnya limbung. Kesedihan, kepanikan, dan kelelahannya mencapai puncak. Pak Hendra dan Pak Kusuma harus menahannya untuk tidak terjatuh. "Mari kita kembali ke mobil, Bu," bisik Pak Hendra dengan suara menenangkan. "Kita akan mengerahkan semua sumber daya kita. Tapi kita perlu berpikir jernih." Di dalam mobil, Wida akhirnya menyerah pada isakannya. Tubuhnya terguncang oleh tangisan yang dalam. Tangisan yang tidak pernah keluar selama 7 bulan penuh penahanan diri. Dia merasakan kembali rasa sakit yang sama seperti di kamar rumah sakit dulu. Tapi kali ini, dicampur dengan harapan yang menyiksa. Dia telah begitu dekat. Telepon Pak Ardi. Sekarang, perintahnya pada Hendra setelah tangisnya reda. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan penuh tekad. Semua keraguan dan keputusasaan telah berubah menjadi fokus yang membara. Juga, hubungi tim keamanan kita. Saya ingin semua orang dikerahkan. Dan Detektif Swanto, katakan padanya saya memiliki perkembangan baru yang penting. Wida mengeluarkan smartphone-nya dan dengan jari yang masih gemetar tapi pasti, mulai mencari foto Rafa yang terbaru sebelum hilang. "Saya ingin foto ini disebar. Tawarkan imbalan. Berapapun jumlahnya." "Bu, apakah itu bijaksana?" tanya Pak Hendra dengan hati-hati. Menyebarkan foto bisa memperingatkan penculiknya. Dan menawarkan imbalan besar bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. "Penculik?" Wida mengangkat kepala, matanya berapi-api. "Bukan dia, Hendra. Anak muda itu bukan penculik. Lihatlah caranya memegang bayi itu. Dia melindunginya. Saya tidak tahu siapa dia atau bagaimana dia bisa memiliki Rafa, tapi saya yakin dia tidak berniat jahat. Tapi dia ketakutan. Itu sebabnya dia lari. Dan saya harus menemukannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada mereka berdua." Naluri keibuannya berbicara lebih kuat dari logika. Dia bisa melihat ketakutan di mata Dani, sama seperti dia bisa melihat cahaya Rafa dalam pelukannya. Sementara Pak Hendra membuat panggilan telepon, Wida menatap keluar jendela, ke kota Jakarta yang luas dan beringas. Sebuah kota di mana seorang anak dan seorang bayi bisa menghilang dengan mudah. Tapi kali ini, berbeda. Kali ini, dia tahu Rafa ada di luar sana. "Kau di luar sana, Nak," bisiknya pada jendela,
seolah berbicara pada Dani. Jangan takut. Ibu tidak akan menyakitimu. Ibu hanya ingin anak ibu kembali. Tolong, jaga dia untuk ibu sedikit lagi. Kemudian, dia berbicara pada bayangan Rafa di benaknya. Ibu datang, sayang. Ibu sudah mencarimu. Ibu tidak akan berhenti lagi. Mobil itu akhirnya tiba di kantor mereka yang megah. Tapi Bu Ida tidak masuk ke ruang rapat. Dia langsung menuju pusat komando keamanan pribadinya. Peta Jakarta diproyeksikan di layar besar. Dia bukan lagi seorang eksekutif yang hancur. Dia adalah seorang jenderal yang mempersiapkan perang untuk mengambil kembali apa yang paling berharga dalam hidupnya. Senyum kecil Rafa di trotoar tadi telah membakar sebuah tekad yang tidak akan padam oleh apapun. Pencarian yang selama ini pasif, kini berubah menjadi sebuah misi penyelamatan yang agresif dan tak kenal ampun. Perburuan telah dimulai. Kantor pusat Grup Wijaya biasanya adalah tempat yang tenang dan tertib, dipenuhi oleh suara mesin pencetak dokumen dan getar halus dari pendingin ruangan. Malam itu, suasana berubah total. Ruang konferensi eksekutif lantai 22, dengan pemandangan lampu-lampu Jakarta yang membentang di bawah, berubah menjadi sebuah ruang komando taktis. Bu Ida, dengan wajah masih basah oleh bekas air mata tetapi kini memancarkan ketegangan baja, berdiri di depan sebuah papan tulis besar. Pak Ardi, yang baru saja tiba dengan wajah masih membingungkan, mencoba memahami situasi. Wida, apa yang terjadi? Hendra bilang kau menemukan Rafa? Tanya Ardi, suaranya campur aduk antara harap dan tidak percaya. Ia meletakkan tas kerjanya dengan tidak karuan. Bukan menemukan, Ardi, tapi melihatnya. Koreksi Wida tanpa menoleh. Matanya tetap tertancap pada peta digital Jakarta yang terpampang di layar. Dia ada di trotoar Bundaran Hai, digendong oleh seorang pengamen remaja. Ardi mengerutkan kening. Pengamen? Itu mustahil, Wida. Bagaimana mungkin Rafa ada bersama seorang pengamen? Sudah 7 bulan. Kau pasti salah lihat. Mungkin hanya bayi yang mirip. Suaranya terdengar seperti mencoba menenangkan, tapi bagi Wida, itu seperti menyiram bensin ke api. Wida akhirnya menoleh. Matanya menyala-nyala. Salah lihat? Ardi, aku melihatnya dari jarak 3 meter. Aku melihat tahi lalat di dekat alis kirinya. Aku melihat bentuk hidungnya. Itu adalah Rafa. Dan kau tahu apa? Dia terlihat sehat. Dia terlihat dicintai. Suara Wida pecah di kata terakhir. Tapi dia ketakutan. Dan pengamen itu, yang menjaganya, juga ketakutan. Dia lari, Ardi. Dia lari karena aku yang panik dan menakutkannya. Ardi mendekat, mencoba memeluk istrinya, tetapi Wida menjauh. Sekarang bukan waktunya untuk pelukan, Ardi. Sekarang waktunya bertindak. Aku sudah membiarkan rasa sakit kita membuatku lumpuh selama 7 bulan. Tidak lagi. Seorang anggota tim keamanan, Bisma, menghampiri. Bu, kami sudah mendapatkan rekaman CCTV dari toko elektronik di seberang lokasi. Kameranya cukup jelas. Putar, perintah Wida singkat. Semua orang di ruangan itu memusatkan perhatian pada monitor. Rekaman hitam putih yang agak berbut menunjukkan pemandangan trotoar. Lalu, terlihatlah Dani dengan jelas. Remaja dengan baju lusuh, gitar tua, dan yang paling penting, ekspresi ketakutan yang nyata saat Wida memanggilnya. Wajah Adit Rafa juga tertangkap cukup jelas saat menangis. Itu dia. Bisik Wida, tangannya menutup mulutnya. Melihatnya untuk kedua kalinya, bahkan melalui rekaman, masih terasa seperti ditinju di ulu hati. Dan itu adalah Rafa, gumam Ardi, perlahan-lahan keyakinannya goyah. Dia menatap bayi di layar dengan intensitas yang sama seperti istrinya. Sebagai seorang ayah, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, sebuah pengakuan yang dalam dan primitif. Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Perbesar wajah pengamen itu, perintah Wida. Gambar diperbesar. Wajah Dani yang masih muda, dengan mata lebar yang penuh kewaspadaan, terlihat jelas. Saya ingin wajah ini disebar ke setiap orang keamanan kita, ke setiap detektif. Tapi dengan hati-hati.
Jangan sampai memicu kepanikan atau membuatnya semakin bersembunyi, instruksikan Wida. Fokus pada area di mana pengamen biasa berkumpul. Terminal, stasiun, pasar tradisional. Bu, ini seperti mencari jarum di jerami, kata Bisma dengan ragu. Jakarta terlalu besar. Lalu carilah setiap jerami yang ada. Hardik Wida, suaranya meninggi. Saya tidak peduli berapa banyak orang yang harus dikerahkan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Bayi itu adalah anak saya. Dan anak laki-laki itu, dia mungkin telah menyelamatkan nyawa anak saya. Kita harus menemukan mereka sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sebelum mereka benar-benar hilang untuk selamanya. Dia menatap tajam pada setiap orang di ruangan. Dengarkan baik-baik. Prioritas utama adalah keselamatan mereka berdua. Jika kalian menemukan mereka, jangan ditangkap, jangan dikejar. Laporkan lokasinya. Saya yang akan mendatangi mereka. Mereka sudah ketakutan. Kita tidak boleh menambah ketakutan mereka. Apakah jelas? Jelas, Bu. Jawab tim itu serentak. Ardi akhirnya mengangguk. Tekadnya menyatu dengan istrinya. Aku akan mengontak teman-temanku di kepolisian. Dengan bukti video ini, kita bisa meminta bantuan resmi tanpa harus menunggu 24 jam. Sementara tim bekerja, Wida terus menatap foto close-up Dani yang sudah dicetak. Di balik kotoran dan ketakutan di wajahnya, Wida melihat sesuatu yang lain. Sebuah kelembutan saat Dani menatap bayi di gendongannya. Sebuah tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul oleh bahu seorang remaja. Semoga kau baik-baik saja, Nak, bisiknya pada foto itu. Semoga kau masih menjaganya. Tolong, bertahanlah sedikit lagi. Kami datang. Malam itu, sebuah operasi pencarian diam-diam diluncurkan. Puluhan orang, dari detektif berpengalaman hingga informan jalanan, mulai menyisir sudut-sudut gelap Jakarta, membawa foto seorang remaja dan seorang bayi. Jejak di lampu merah itu, meski kecil, telah memberikan sebuah petunjuk nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah 7 bulan, harapan itu bukan lagi ilusi, tetapi sebuah target yang nyata yang harus dikejar tanpa kenal lelah. Kota Jakarta yang tidur tidak menyadari bahwa ada sebuah drama penyelamatan yang sedang berlangsung di dalam gelapnya, dipimpin oleh seorang ibu yang hatinya telah terbakar oleh sebuah pandangan sekilas di persimpangan jalan. Hidup di dalam gubuk reok di tepi rel kereta api adalah sebuah pelajaran baru dalam bertahan hidup bagi Dani. Setiap dentuman kereta yang lewat mengguncang dinding-dinding kayu lapuk, membuatnya serta Adi terbangun dengan jantung berdebar-debar. Udara di dalamnya pengap, bercampur bau tanah lembab dan besi berkarat. Sinar matahari hanya menyelinap masuk melalui celah-celah papan, menciptakan garis-garis cahaya berdebu di lantai tanah. Sudah, Dit, jangan nangis, bisik Dani pagi itu, dengan coba mengayun-ayunkan Adit yang rewel. Bayi itu demam, tubuhnya terhangat tidak wajar. Pipinya kemerahan dan napasnya terdengar sesak. Abang lagi masakin air hangat. Dengan panik, Dani menyalakan kompor spiritus kecilnya yang sudah karatan, merebus air di dalam kaleng bekas. Tangannya gemetar. Uangnya sudah habis untuk membeli obat penurun panas yang paling murah, tapi sepertinya tidak mempan. Setiap rengekan Adit seperti pisau yang menikam hatinya. Gimana nih? Gimana? Gumamnya sendiri, menekan jidatnya yang berkeringat. Dia tidak bisa membawa Adit ke puskesmas. Itu terlalu berisiko. Wanita kaya itu pasti sudah menyebar orang di semua tempat umum. Tiba-tiba, langkah laki berat mendekat dari luar gubuk. Dani membeku, mendekap Adit erat-erat. Jantungnya berdegup kencang hingga ke tenggorokan. Oi, siapa dalam situ? Ini tanah GW. Teriak suara laki-laki kasar. Dani tidak berani bersuara. Dia mundur ke sudut tergelap, berharap tidak ditemukan. Tapi pintu gubuk didorong paksa. Seorang laki-laki berbadan besar dengan wajah sangar berdiri di sana, menghalangi cahaya. Siapa lo? Anak jalanan? Keluar dari sini. Ini bukan tempat sampah. Bang, saya cuma numpang semalam aja. Adik saya lagi sakit, pinta Dani, suaranya kecil dan penuh ketakutan. Laki-laki itu melirik ke arah Adit yang merintih. Ekspresinya sedikit melunak, tapi tetap galak. Sakit? Mending lo bawa ke puskesmas.
Jangan bawa penyakit ke sini. Cepat keluar. Sekarang. Dani tidak punya pilihan. Dengan terburu-buru, dia memasukkan sedikit barang-barangnya ke dalam tas kumal dan keluar dari gubuk itu dengan kepala tertunduk. Matahari siang yang terik menyambutnya dengan kejam. "Terima kasih, Bang," bisiknya pada laki-laki itu sebelum berjalan cepat menjauh. "Jangan balik lagi ya," bentak laki-laki itu dari belakang. Dani berjalan tanpa arah yang jelas. Tubuhnya lemas, belum makan sejak kemarin. Adit di gendongannya semakin panas. Kepanikan mulai menyelimutinya seperti kabut tebal. "Dikit lagi, Dit. Abang cari tempat teduh," bisiknya, mencoba meyakinkan Adit dan dirinya sendiri. Dia menemukan sebuah teras toko yang sudah tutup. Dengan sisa tenaga, dia duduk di lantai, bersandar di pintu. Orang-orang lalu lalang meliriknya dengan pandangan yang campur aduk. Ada yang iba, ada yang jijik, kebanyakan acuh tak acuh. "Bang, ini ada air dan pisang buat adiknya." Tiba-tiba seorang ibu tua menghampiri, memberikan sebuah botol air mineral dan 2 buah pisang. Dani terkejut, matanya langsung berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." "Iya, Dik. Semoga adiknya lekas sembuh," ujar ibu itu sambil mengusap kepala Adit dengan lembut sebelum pergi. Kebaikan kecil itu membuat Dani menangis. Di tengah ketakutan dan keputusasaannya, masih ada secercah kemanusiaan. Tapi air mata itu harus segera dia keringkan. Dia harus kuat untuk Adit. Dengan air dan pisang itu, Dani mencoba memberi makan Adit. Tapi bayi itu hanya minum sedikit air dan menolak pisang yang sudah dilumatkannya. "Minum, Dit. Tolong," pinta Dani, suaranya bergetar. "Abang nggak mau kehilangan kamu. Nggak sekarang." Dia memandang wajah Adit yang lemah. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas. Bagaimana jika dia menyerahkan Adit saja? Bagaimana jika dia membawanya ke panti asuhan? Mungkin di sana Adit akan dirawat dengan baik, mendapatkan obat, dan tidak perlu kelaparan. Tapi bayangan senyum Adit, saat pertama kali tersenyum padanya di taman, muncul di benaknya. Bayangan saat Adit tertidur pulas di pelukannya. Ikatan yang sudah terajut selama 7 bulan itu terlalu kuat untuk diputus. "Tidak," bisiknya dengan tekad baru. "Kita bersama, Dit. Sampai akhir." Dia berdiri, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Dia harus mencari uang. Dia harus membeli obat yang lebih baik. Dengan memberanikan diri, dia pergi ke sebuah pasar tradisional yang ramai, jauh dari bundaran Hai. Dia duduk di sebuah sudut, mengeluarkan gitarnya. "Demi Adit," bisiknya sebelum mulai memetik senar dengan lemah. Suaranya serak dan pecah, menyanyikan lagu tentang harapan yang nyaris padam. Beberapa orang melemparkan uang receh. Yang lain berlalu begitu saja. Di tengah lagunya, matanya terus awas, memindai setiap wajah, setiap mobil yang lewat. Setiap bayangan yang mirip dengan wanita itu membuat jantungnya berdebar kencang. Hidupnya kini adalah sebuah permainan petak umpet dengan bahaya yang tidak dia pahami. Tapi selama Adit masih ada di pelukannya, selama napas kecil itu masih berhembus, dia akan terus bersembunyi, terus berlari, dan terus berjuang. Mereka adalah 2 jiwa yang terdampar, hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dengan hanya cinta di antara mereka sebagai pelita dalam kegelapan. Pasar tradisional di daerah Cilandak ramai oleh ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja sayuran segar. Suara tawar-menawar, derit gerobak, dan teriakan pedagang menciptakan simfoni kekacauan yang hiruk-pikuk. Di sebuah sudut yang agak tersembunyi dekat tempat parkir motor, Dani duduk di atas selembar kardus. Gitar tuanya di pangkunya, tetapi jarinya tidak juga memetik senar. Matanya, yang kini dikelilingi lingkaran hitam kelelahan, terus memindai kerumunan seperti seekor rusa yang waspada terhadap pemangsa. Adit, yang kondisinya sudah membaik berkat obat yang berhasil dibelinya kemarin, tertidur lelap di gendongannya, terbungkus kain yang sudah bersih, dicuri malu-malu dari jemuran di belakang pasar tadi pagi. "Lagu yang mana ya, Dit?" bisik Dani pada Adit yang tidur. Suaranya serak. "Abang kayaknya udah lupa semua lagu." Sebenarnya, dia tidak lapar. Rasa takut yang terus-menerus telah membunuh nafsu makannya. Uang receh di depannya hanya cukup untuk sekaleng susu formula kecil,
Dan itu harus cukup untuk besok. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sebuah mobil hitam yang melambat di pinggir jalan utama dekat pasar. Bukan mobil yang semewah Rolls-Royce wanita itu, tapi cukup mewah untuk mencurigakan di kawasan seperti ini. Jantungnya mulai berdegup kencang. Tenang, dan bukan dia. Cuma mobil biasa, bisiknya pada diri sendiri. Tapi ketika pintu mobil terbuka dan seorang wanita dengan kemeja putih dan celana kain yang terlihat mahal turun, disusul oleh pria yang mirip bodyguard, Dani membeku. Itu adalah Bu Ida. Wajahnya, yang terpampang jelas di bawah sinar matahari, terlihat lebih tirus dan tegang daripada yang dia ingat, tapi sorot matanya sama, penuh dengan tekad yang membara. Dia berbicara singkat pada pria di sampingnya, lalu mulai menyusuri tepi pasar. Matanya menyapu setiap sudut seperti elang yang mencari mangsa. Darah di kepala Dani mendidih. Mereka menemukan aku. Bagaimana? Dengan gerakan cepat yang dipenuhi adrenalin, Dani meraih gitarnya dan uang receh yang masih berceceran. Dia membungkuk, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin, dan menyelinap ke balik tumpukan kardus bekas di belakangnya. Dari celah sempit antara kardus, dia mengintip. Bu Ida berjalan perlahan, tapi pasti. Dia mendatangi beberapa pedagang, menunjukkan sesuatu dari telepon genggamnya, pasti foto. Seorang pedagang sayur menggeleng. Bu Ida mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan kekecewaan, hanya ketekunan yang dingin. Dia terus maju, semakin dekat ke area tempat Dani bersembunyi. Jangan lihat ke sini, jangan lihat ke sini. Dani mengigau ketakutan, mendekap Adit hingga bayi itu merintih lemah dalam tidurnya. SST. Sayang, jangan bersuara. Tiba-tiba, Bu Ida berhenti. Pandangannya tertuju pada selembar kardus yang biasa Dani duduki, yang masih terbaring di tempatnya tadi duduk. Seolah memiliki firasat, wanita itu mendekat. Dia membungkuk, dan dengan sarung tangan yang dia kenakan, dia mengambil sesuatu dari atas kardus. Sebuah tutup botol susu bekas yang jatuh dari tas Dani tadi. Dani menahan napas. Dia bisa melihat kerutan di dahi Bu Ida dengan jelas. Wanita itu memegang tutup botol itu, lalu menatap sekelilingnya dengan intensitas yang mengerikan. Matanya berputar, menganalisis setiap bayangan, setiap sudut. Untuk sesaat yang mencekam, tatapan mereka hampir bertemu. Dani menyipitkan mata, bersiap untuk lari. Bu Ida, tidak ada yang melihat mereka di sini, lapor pria bodyguard itu, mendekat. Mungkin mereka sudah pergi. Bu Ida tidak langsung menjawab. Dia masih memegang tutup botol itu, seperti sedang membaca sebuah pesan darinya. Dia ada di sini, Surya. Gumamnya, suaranya rendah tapi penuh keyakinan. Baru saja, dia sedang menunggui bayinya minum susu. Dia menatap ke arah tumpukan kardus tempat Dani bersembunyi. Dan dia sedang menonton kita sekarang. Aku bisa merasakannya. Dani menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia tidak bergerak sedikit pun. Tapi kemudian, Bu Ida melakukan sesuatu yang mengejutkan. Alih-alih memerintahkan pengawalnya untuk menggeledah area itu, dia dengan hati-hati meletakkan tutup botol itu kembali di atas kardus. Lalu, dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh siapapun yang bersembunyi di dekatnya, dia berkata, "Kita pergi, Surya. Ini bukan tempatnya." Dengan langkah yang tetap tenang, Bu Ida dan pengawalnya berbalik dan berjalan kembali ke mobil mereka. Dani tidak bisa percaya. Apakah ini jebakan? Apakah mereka hanya pura-pura pergi untuk memancingnya keluar? Dia tetap bersembunyi selama 10 menit yang terasa seperti 1 jam. Ketika dia yakin mereka benar-benar sudah pergi, dia baru berani keluar, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia mengambil tutup botol itu. Rasanya seperti sebuah pesan. Sebuah pengakuan bahwa Bu Ida tahu dia dekat. Mengapa dia tidak menangkapnya? Apa yang diinginkan wanita itu? Dengan hati yang masih berdebar-debar, Dani melihat ke arah tempat mobil itu parkir. Di atas trotoar, tergeletak selembar amplop coklat kecil. Dengan hati-hati, Dani mendekat dan mengambilnya. Isinya bukan uang. Itu adalah foto-foto. Foto seorang bayi yang baru lahir di bangsal rumah sakit. Foto yang sama yang dia lihat di poster, hilang, dulu. Foto Bu Ida dan seorang pria, mungkin suaminya, dengan wajah berbinar-binar memandang bayi itu. Dan yang terakhir,
Sebuah catatan tulisan tangan yang elegan. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin tahu anakku baik-baik. Jika kau butuh bantuan, telepon nomor ini. Aku berhutang padamu lebih dari yang bisa kau bayangkan. Wida. Dani memegang amplop itu, tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ini bukanlah sindikat jahat. Ini adalah seorang ibu yang putus asa. Dan dia, Dani, dengan ketakutannya, telah membuat hidup wanita itu dan bayi yang dia cintai semakin menderita. Tapi bisakah dia mempercayainya? Bisakah dia mengambil risiko itu untuk Adit? Dengan amplop yang digenggam erat di satu tangan dan Adit yang masih tertidur di tangan lainnya, Dani berdiri di tengah pasar yang ramai, terombang-ambing antara ketakutan dan sebuah harapan baru yang berbahaya. Perburuan itu telah berubah. Bukan lagi kucing-kucingan, tapi sebuah tarian yang rumit antara dua orang yang sama-sama mencintai bayi yang sama, dipisahkan oleh takdir dan rasa takut. Malam itu, di sebuah teras masjid yang sepi, demam Adit kembali menyerang dengan ganas. Lebih buruk dari sebelumnya. Tubuh bayi itu menggigil hebat. Keringatnya membasahi baju yang sudah lama tidak diganti. Napasnya tersengal-sengal, pendek dan cepat, seperti burung kecil yang sekarat. Setiap tarikan napasnya disertai bunyi grok-grok yang mengerikan dari dadanya. Adit, Adit, bangun sayang. Dani membangunkan bayi itu dengan panik. Tangannya meraba dahi Adit yang membara. Jangan gini, Dit. Jangan tinggalin abang. Dia mencoba memberi air hangat, tapi Adit menolak, hanya merintih lemah. Matanya setengah terbuka, tapi kosong, tidak lagi melihat Dani dengan kesadaran penuh. Dani mengguncang-guncangnya pelan, berusaha membuatnya tetap sadar. Jangan tidur, Dit. Tolong, pinta Dani, suaranya pecah oleh isakan. Semua obat murah yang dibelinya sepertinya tidak ada gunanya. Dia merasa seperti sedang memegang pasir yang semakin cepat tercecer dari genggamannya. Kepanikan yang selama ini dia pendam akhirnya meledak. Semua ketakutan akan kehilangan Adit, semua kelelahan, semua kelaparan, berbaur menjadi satu rasa putus asa yang menghancurkan. Dia memeluk tubuh kecil yang panas itu erat-erat, seolah bisa memindahkan penyakitnya ke tubuhnya sendiri. Apa yang harus gue lakukan? Tuhan, tolong, jangan ambil dia. Hukum gue aja. Gue yang harusnya sakit. Bukan dia. Tangisnya di tengah kesunyian malam. Doa-doa tak berbentuk keluar dari bibirnya. Sebuah permohonan dari seorang anak yang telah kehilangan terlalu banyak. Dia mengeluarkan amplop coklat yang disimpannya di saku celananya. Amplop itu sudah kusut dan lembab, tetapi tulisan elegan Bu Ida masih terbaca. Aku berhutang padamu lebih dari yang bisa kau bayangkan. Dani menatap foto bayi di rumah sakit. Bayi itu sehat, bersih, dan dicintai. Lalu dia menatap Adit di pelukannya, yang sekarat di teras masjid yang kotor. Sebuah pilihan mustahil harus dibuat. Mempertahankan Adit berarti mungkin melihatnya meninggal di pelukannya malam ini. Menyerahkan Adit berarti kehilangan satu-satunya alasan hidupnya. Lo mau hidup nggak, Dit? Bisik Dani pada bayi yang setengah sadar itu. Abang nggak bisa ngeliat lo kayak gini lagi. Air mata jatuh membasahi wajah Adit yang panas. Dani mencium kening bayi itu dengan lembut. Gue sayang banget sama lo, Adit. Lebih dari apapun di dunia ini. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sebuah keputusan berat terpancar dari matanya yang basah. Ketakutan akan Bu Ida, ketakutan akan penjara, ketakutan akan kehilangan. Semuanya tenggelam oleh satu ketakutan yang lebih besar. Ketakutan akan kematian Adit. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponsel murahan yang hampir habis baterainya. Ponsel yang hanya dia gunakan untuk menerima telepon dari teman-temannya sesama pengamen. Dengan jari yang kaku, dia memasukkan nomor telepon yang tercantum di catatan Bu Ida. Ut. Setiap deringan terasa seperti satu abad. Dani menutup mata, berdoa dalam hati. Halo. Suara di seberang sana adalah suara Bu Ida. Tegang, penuh harapan, dan sedikit waspada. Dani tidak bisa bicara. Lehernya tercekat. Isakannya yang tertahan akhirnya meledak di telepon. Halo? Apakah ini? Suara Bu Ida bergetar, menahan emosi. Bu.
Akhirnya Dani bisa mengeluarkan satu kata itu. Suaranya parau dan penuh air mata. Saya, Dani, yang bawa Adit. Dani, teriak Bu Ida, campur antara syok dan lega. Di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah Rafa baik-baik saja? Suaranya hampir histeris. Adit sakit parah, Bu. Tangis Dani tak terbendung lagi. Dia panas banget. Napasnya susah. Saya udah coba obatin, tapi nggak mempan. Saya nggak bisa, saya takut. Ucapan Dani terputus-putus oleh isakannya. Dengarkan aku, Dani. Suara Bu Ida tiba-tiba menjadi sangat tenang dan penuh wibawa, seperti seorang jenderal yang mengambil alih komando. Aku butuh kamu untuk tetap tenang. Katakan di mana kamu sekarang. Persis. Di teras Masjid Al-Amin, dekat Pasar Cilandak. Jawab Dani, mencoba mengingat. Baik. Kamu dan Adit tetap di sana. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan menjemputmu. Aku akan membawa dokter. Kami datang, Nak. Kami datang. Bertahanlah. Bu. Dani menyela. Suaranya kecil dan penuh penyesalan. Saya minta maaf. Saya minta maaf udah lari. Saya cuma takut. Tidak, Dani. Kamu tidak perlu minta maaf. Jawab Bu Ida. Suaranya lembut namun tegas. Kamu telah menjadi malaikat bagi anakku. Sekarang, biarkan aku yang membantumu. Bertahanlah, Nak. Segalanya akan baik-baik saja. Aku janji. Telepon ditutup. Dani mendengar sirene mobil dari kejauhan yang semakin mendekat dengan cepat. Dia memeluk Adit erat-erat, menatap wajah pucat bayi itu. Dengar itu, Dit? Ibu lo datang. Dia bawa dokter. Lo mau sembuh? Ya, bisik Dani sambil meneteskan air mata. Abang sayang lo. Selamanya. Dalam keputusasaan yang paling dalam, Dani telah membuat pengorbanan terbesar, melepaskan cintanya demi keselamatan Adit. Dan di ujung telepon, seorang ibu bersiap untuk menyambut bukan hanya anak kandungnya yang hilang, tetapi juga seorang pahlawan remaja yang telah menjaga nyawa cahaya hatinya dengan segenap jiwa dan raganya. Malam yang menegangkan itu akhirnya membawa sebuah titik terang, dibuka oleh sebuah panggilan telepon yang penuh air mata dan sebuah penyerahan diri yang penuh cinta. Suara sirene yang meraung-raung semakin mendekat, memecah kesunyian malam di sekitar Masjid Al-Amin. Lampu merah dan biru dari mobil polisi dan ambulans memantul di dinding-dinding bangunan, menciptakan suasana yang surreal sekaligus mencemaskan. Dani duduk terduduk di teras masjid, memeluk Adit erat-erat. Tubuhnya masih gemetar, tetapi kini lebih karena antisipasi daripada ketakutan. Kepalanya berpusing-pusing, tidak yakin apakah ini adalah keputusan yang tepat atau sebuah kesalahan besar. Belum juga 5 menit sejak telepon berakhir, sebuah SUV hitam besar melaju dengan kasar ke halaman parkir masjid, diikuti oleh 2 mobil polisi dan sebuah ambulans. Pintu SUV terbuka sebelum mobil benar-benar berhenti. Bu Ida melompat keluar. Wajahnya pucat pasi tetapi matanya membara seperti obor di kegelapan. Dia tidak mengenakan jas atau perhiasan seperti biasa, hanya kemeja sederhana dan celana jeans, rambutnya diikat sembarangan. Di belakangnya, Pak Ardi turun dengan wajah yang sama tegangnya, diikuti oleh seorang pria dengan tas berisi peralatan medis. Dani, teriak Bu Ida. Matanya langsung menemukan sosok remaja kurus yang duduk merangkul bayi di pelataran masjid. Dia berlari, hampir tersandung, dan berhenti beberapa meter dari Dani, seolah takut untuk mendekat lebih lanjut dan memecah ilusi bahwa ini semua hanya mimpi. Dani menatapnya dengan mata besar penuh ketakutan dan harapan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mendekatkan Adit yang lemah ke dadanya. Bu, ini Adit, bisik Dani, suaranya hampir tidak terdengar. Dengan langkah hati-hati, seperti mendekati seekor burung yang terluka, Bu Ida mendekat. Matanya tidak pernah sekalipun meninggalkan wajah bayi yang sedang terbaring lemah di pelukan Dani. Saat dia melihat lebih dekat, napasnya tersedak. Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya mengalir deras. Rafa, desisnya, suaranya bergetar penuh emosi. Tangannya yang gemetar meraih untuk menyentuh pipi bayi itu, tetapi dia menahan diri. Oh, Rafa anak ibu.
Dokter yang bersama mereka segera maju. "Izinkan saya, Bu." Dengan lembut, Dani menyerahkan Adit, Rafa, kepada dokter. Tangannya terasa hampa dan dingin tanpa kehadiran bayi itu. Dia melihat bagaimana dokter dengan cepat memeriksa Rafa, meletakkan stetoskop di dada kecilnya, mengukur suhunya. Demam sangat tinggi. Ada suara di paru-paru. Dia butuh perawatan intensif segera, kata dokter pada Bu Ida dan Ardi dengan suara profesional. "Lakukan apapun yang diperlukan," perintah Ardi, suaranya parau. Matanya juga tidak lepas dari bayi yang selama ini hanya dia lihat dalam foto. Saat Rafa dipindahkan ke tandu ambulans, Bu Ida akhirnya menoleh kepada Dani, yang masih duduk di lantai, terlihat kecil dan rapuh. Wanita itu mendekat dan berjongkok di hadapannya, sehingga pandangan mereka sejajar. "Dani," ucap Bu Ida, suaranya lembut tetapi penuh dengan emosi yang tertahan. "Terima kasih." Dia mengulurkan tangannya, tetapi Dani menyusut ketakutan. Saya tidak menculiknya, Bu," bantah Dani cepat, matanya berkaca-kaca. "Saya nemu dia di terminal, ditinggalin sama seorang wanita. Saya cuma nggak tega." Bu Ida mengangguk, air matanya terus mengalir. "Saya tahu, Nak. Saya tahu kamu tidak menculiknya. Kamu menyelamatkannya." Dia akhirnya memberanikan diri untuk meletakkan tangannya di pundak Dani yang kurus. Sentuhan itu hangat dan lembut, tidak seperti yang dibayangkan Dani. "Sekarang, ceritakan pada ibu." Perlahan. Dengan suara terputus-putus dan campur aduk antara tangis dan ketakutan, Dani menceritakan semuanya. Tentang malam hujan di terminal, tentang wanita berjas hujan yang meninggalkan Rafa, tentang perjuangannya selama 7 bulan merawat bayi itu, tentang ketakutannya ketika melihat Bu Ida, dan tentang keputusasaan yang membuatnya akhirnya menelepon. Sementara Dani bercerita, Bu Ida hanya mendengarkan. Tangannya tidak pernah lepas dari pundak Dani. Terkadang dia mengangguk, terkadang dia menutup mata, menahan rasa sakit yang terpancar dari setiap kata yang diucapkan remaja itu. Setelah Dani selesai, sebuah keheningan yang dalam menyelimuti mereka. Kemudian, Bu Ida menarik napas dalam-dalam. "Kamu adalah pahlawan, Dani," katanya dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. "Kamu telah memberikan segalanya untuk anak saya. Sekarang, giliran ibu yang membalas kebaikanmu." Dani melihat ke arah ambulans di mana Rafa sedang dibawa. Dia akan sembuh, kan, Bu?" Bu Ida mengikuti pandangannya. "Dia akan sembuh. Dia punya dokter terbaik. Dan..." Dia menatap kembali Dani. "Dia akan punya kakak yang sangat menyayanginya." Kata-kata itu membuat Dani tersentak. Dia menatap Bu Ida, mencari-cari tanda kebohongan di wajahnya, tetapi yang dia temukan hanya kejujuran dan rasa terima kasih yang tulus. "Sekarang," ujar Bu Ida sambil berdiri dan mengulurkan tangannya pada Dani, "ayo kita pergi ke rumah sakit. Bersama-sama." Dani ragu sejenak, lalu memasukkan tangannya yang kecil dan kotor ke tangan Bu Ida. Saat tangan mereka bersentuhan, sebuah ikatan baru terbentuk, bukan berdasarkan darah, tetapi berdasarkan pengorbanan, cinta, dan sebuah pertemuan tak terduga di tengah malam yang kelam. Mereka berjalan menuju mobil, tangan terkatup, 2 orang dari dunia yang berbeda, disatukan oleh seorang bayi yang mereka cintai dengan sepenuh hati. Perjalanan panjang dan berliku mereka akhirnya mencapai sebuah titik balik, di sebuah teras masjid, di bawah lampu darurat ambulans yang berkedip-kedip. Rumah sakit swasta yang megah itu menjadi latar belakang yang kontras bagi Dani yang masih mengenakan baju lusuhnya. Dia duduk di kursi empuk ruang tunggu VIP, tetapi tubuhnya tegang. Tangannya masih bergetar, entah karena dinginnya AC atau karena sisa-sisa ketakutan. Setiap kali seorang perawat atau dokter lewat, jantungnya berdebar kencang, takut mereka akan mengusirnya, si anak jalanan yang tidak pantas berada di tempat seperti ini. Di seberang lorong, di balik pintu tertutup ruang perawatan, Rafa sedang menjalani pemeriksaan intensif. Bu Ida dan Pak Ardi ada di dalam, bersama dengan tim dokter. Dani bisa melihat bayangan mereka melalui kaca buram. Tubuh mereka membungkuk penuh perhatian di sekitar tempat tidur kecil. Setelah waktu yang terasa seperti keabadian, pintu itu akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar, diikuti oleh Bu Ida dan Ardi. Wajah Bu Ida terlihat lega,
tetapi masih ada bayangan kekhawatiran di matanya. Dokter bilang Rafa mengalami pneumonia yang cukup parah. Jelas Bu Ida pada Dani yang langsung berdiri. Tapi karena kita membawanya tepat waktu, dia akan pulih. Dia sudah diberi antibiotik lewat infus dan sekarang sedang tidur. Dani menghela napas lega yang dalam. Lututnya terasa lemas. Alhamdulillah, bisiknya, menahan isakan. Sekarang, Dani, kata Pak Ardi dengan suara yang lebih keras dari yang dia maksudkan, membuat Dani sedikit terkejut. Kami perlu membicarakan hal yang serius. Wajah Ardi keras, penuh dengan kecurigaan yang tertahan selama 7 bulan. Kami perlu laporan polisi. Kami perlu tahu kebenaran seutuhnya. Bagaimana mungkin anak kami bisa berada di terminal bus, dirawat oleh seorang pengamen? Dani menyusut di bawah tatapan Ardi. Rasa bersalah dan takutnya kembali. Ardi, cukup. Tegur Bu Ida dengan lembut tapi tegas. Dia sudah menceritakan semuanya. Tapi kita perlu versi resmi, Wida, untuk laporan polisi, untuk proses hukum, bantah Ardi. Seorang perawat mendekat. Bu Ida, ada seorang wanita dari bagian administrasi rumah sakit yang ingin bertemu. Dia bilang ini penting, terkait dengan insiden 7 bulan lalu. Wajah Bu Ida berubah dingin. Bawa dia ke ruang rapat kecil. Kita temui di sana. Dia menoleh pada Dani. Dani, kamu ikut dengan kami. Di ruang rapat kecil, seorang wanita paruhbaya dengan seragam perawat administrator duduk dengan gugup. Namanya Suster Mira. Tangannya memeluk erat sebuah map berkas. Bu Ida, Pak Ardi, mulainya dengan suara bergetar. Selama 7 bulan ini, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya tahu sesuatu tentang kehilangan putra Anda. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Pada malam itu, lanjut Suster Mira, matanya berkaca-kaca, saya sedang bertugas. Saya memiliki masalah keuangan yang sangat besar. Suami saya diancam akan dibunuh oleh debt collector. Dalam keputusasaan, saya menerima uang dari seorang wanita yang memerintahkan saya untuk membawa bayi Bu Ida ke pintu belakang rumah sakit. Dia bilang hanya ingin memotret bayi untuk persaingan bisnis, lalu akan mengembalikannya. Ruangan itu senyap. Dani bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Saya sangat bodoh dan putus asa, tangis Suster Mira. Tapi ketika saya sampai di pintu belakang, wanita itu tidak ada. Yang ada adalah seorang preman. Dia mengambil bayi itu dari saya dan mengancam akan membunuh keluarga saya jika saya melaporkan. Saya ketakutan. Saya pulang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimana Rafa bisa ada di terminal? Tanya Bu Ida, suaranya dingin menahan amarah. Saya tidak tahu, Bu. Saya bersumpah. Mungkin mereka panik karena pencarian yang begitu gencar. Mungkin mereka berniat meminta tebusan tapi kemudian takut. Mereka mungkin membuangnya agar tidak ketahuan. Dani, yang selama ini diam, tiba-tiba teringat sesuatu. Bu, wanita yang ninggalin Adit. Rafa, di terminal. Dia pakai jas hujan. Dan dia terlihat panik banget. Kayaknya bukan preman. Semua mata tertuju padanya. Jadi, kemungkinan besar, simpul Bu Ida, dengan logika dinginnya yang kembali, wanita yang menyewa Suster Mira ini panik setelah penculikan menjadi berita besar. Daripada mengambil risiko, dia memerintahkan bawahannya untuk menyingkirkan bayi itu. Tapi orang yang ditugaskan mungkin masih punya hati nurani. Dia tidak tega membunuhnya, jadi dia membuangnya di tempat yang ramai, berharap ada yang menemukannya. Suster Mira mengangguk, terisak-isak. Saya minta maaf, Bu. Maafkan saya. Saya sudah menyesal setiap hari. Bu Ida memandangi wanita itu lama sekali. Kemarahan di matanya berjuang dengan belas kasihan. Kesalahan Anda sangat besar, Suster. Tapi karena pengakuan Anda membantu kami memahami apa yang terjadi, dan karena pada akhirnya anak kami ditemukan, kami tidak akan menuntut. Tapi Anda harus mengundurkan diri dan menghadapi konsekuensi dari pihak rumah sakit. Setelah Suster Mira pergi dengan wajah hancur, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kebenaran itu pahit. Rafa adalah korban dari permainan kotor bisnis dan keputusasaan.
Pak Ardi mendekati Dani. Wajahnya sudah melunak. "Maafkan saya, Nak," katanya. Suaranya berat. "Saya salah mencurigaimu. Kamu justru adalah penyelamat anak kami." Dani hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Bu Wida memandang Dani. "Kau lihat, Dani, kau bukan hanya menemukan Rafa. Kau menyelamatkannya 2 kali. Dari orang-orang jahat itu, dan dari pneumonia tadi malam. Kebenaran telah terungkap. Itu bukanlah akhir yang bahagia yang sederhana, tetapi sebuah kenyataan yang kompleks dan menyakitkan. Namun, di tengah kepahitan itu, ada sebuah kejelasan. Dani bukanlah penjahat. Dia adalah seorang pahlawan yang tidak sengaja. Dan sekarang, dengan kebenaran terbuka, jalan mereka ke depan menjadi sedikit lebih terang, meski tidak kurang berliku. Rafa terbaring lemah di box rumah sakit mewah yang didatangkan khusus ke suite VIP. Infus masih menancap di tangannya yang mungil, tetapi warna merah di pipinya sudah mulai kembali. Dia tertidur nyenyak, dikelilingi oleh mainan beruang dan selimut sutra. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Setiap beberapa menit, matanya akan setengah terbuka, seolah mencari sesuatu, dan tangisannya yang rewel hanya mereda ketika Bu Ida atau salah satu perawat menggendongnya dengan posisi tertentu. Posisi yang persis seperti cara Dani menggendongnya selama ini. "Sudah, sayang, ibu di sini," bisik Bu Ida, mencoba menenangkan Rafa yang kembali merintih. Tapi sentuhannya, meski lembut, terasa asing bagi bayi itu. Rafa memalingkan wajahnya, mencari bahu yang lebih kurus, detak jantung yang lebih cepat, dan aroma sabun murah yang sudah dikenalnya selama 7 bulan. Dari sudut ruangan, Dani mengamati pemandangan itu dengan hati tercabik. Dia diizinkan untuk tinggal, diberi kamar mandi untuk membersihkan diri dan pakaian baru yang membuatnya merasa seperti orang asing di kulitnya sendiri. Setiap kali Rafa menangis, instingnya menyuruhnya untuk maju, untuk mengambil dan menenangkan bayi itu. Tapi dia menahan diri. Ini bukan lagi tempatnya. Rafa sudah kembali ke dunianya yang sesungguhnya. "Biarkan saya coba, Bu," kata Dani akhirnya. Suaranya kecil. Bu Ida, yang wajahnya mulai menunjukkan kelelahan, mengangguk lesu. "Silakan." Dani mendekat dengan hati-hati. Begitu tangannya menyentuh tubuh Rafa, sebuah keajaiban terjadi. Bayi itu langsung tenang. Rafa memasukkan kepalanya ke lekukan leher Dani, menghirup napas dalam-dalam, dan kemudian tertidur pulas dengan senyum kecil di bibirnya. Bu Ida menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia lega melihat Rafa tenang. Di sisi lain, sebuah kecemburuan yang dalam dan tidak masuk akal menggerogoti hatinya. "Itu seharusnya saya," bisik sebuah suara di kepalanya. "Saya ibunya. Dia seharusnya tenang dalam pelukan saya. Dia sangat mencintaimu," ucap Bu Ida, berusaha keras agar suaranya terdengar normal. Dani, yang tidak menangkap gejolak di balik kata-kata itu, hanya tersenyum lemah. "Saya juga sayang banget sama dia, Bu." Kalimat itu, yang diucapkan dengan tulus, justru semakin menyakiti Bu Ida. Bagaimana mungkin seorang remaja jalanan, yang hanya bersama Rafa selama 7 bulan, bisa memiliki ikatan yang lebih kuat darinya, sang ibu kandung? Keesokan harinya, konflik itu memuncak. Rafa kembali rewel. Kali ini, Bu Ida bersikeras untuk menenangkannya sendiri. "Tidak, saya yang akan menanganinya," katanya pada Dani dan perawat yang hendak membantu. Suaranya tajam. Dia menggendong Rafa, berjalan bolak-balik di dalam ruangan, menyanyikan lagu pengantar tidur yang sudah dipelajarinya selama hamil. Tapi Rafa justru semakin menjadi-jadi. Tangisannya semakin keras, wajahnya merah padam. "Diam, Rafa. Ibu di sini," hardik Bu Ida. Suaranya mulai kehilangan kesabaran. Kelelahan fisik dan emosional membuatnya hampir hilang kendali. Dani yang melihatnya merasa sakit hati. "Bu, mungkin dia mau digendong seperti biasa," sarannya dengan hati-hati. "Biasa? Apa yang biasa baginya?" potong Bu Ida dengan pedas. "Biasa digendong sambil mengamen di trotoar? Biasa minum air hangat karena tidak mampu membeli susu? Itukah yang kau sebut biasa, Dani?" Dani terpana, seperti ditampar. Air mata langsung memenuhi matanya. Dia mundur beberapa langkah,
merasa tidak diinginkan dan disalahkan. Melihat ekspresi terluka di wajah Dani, Bu Ida langsung menyesal. Dia menarik napas dalam-dalam. "Dani, maafkan Ibu." Ibu tidak bermaksud." Tapi Dani sudah membalikkan badan dan berlari keluar dari ruangan, menyembunyikan wajahnya yang basah. Bu Ida menatap pintu yang tertutup, lalu melihat Rafa yang masih menangis di pelukannya. Bayi itu menggapai-gapai tangannya ke arah pintu, ke arah tempat Dani menghilang. Ocehan pertama Rafa yang jelas terdengar. Mendengar itu, Bu Ida menangis. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan tentang siapa yang lebih pantas. Ini bukan tentang hak sebagai ibu kandung. Ini tentang Rafa. Dan Rafa jelas-jelas mencintai Dani. Mencintainya dengan cara yang dalam dan tidak terpisahkan. Dia berjalan pelan ke tempat tidur, meletakkan Rafa dengan lembut. Kemudian, dengan langkah berat, dia pergi mencari Dani. Dia menemukan remaja itu duduk sendirian di taman rumah sakit. Bahunya terangkat naik turun oleh isakannya. "Dani," panggil Bu Ida dengan suara lembut. Dani tidak menoleh. Bu Ida duduk di sampingnya. "Ibu minta maaf. Ibu berkata kasar tadi. Ibu cemburu." Dani mengangkat kepalanya. Matanya bengkak dan merah. "Cemburu? Sama saya? Tapi Bu itu ibunya." "Tapi kamu adalah dunianya selama 7 bulan terakhir, Dani," jawab Bu Ida, matanya juga berkaca-kaca. "Kamu yang menenangkannya ketika dia menangis. Kamu yang menghangatkannya ketika dia kedinginan. Kamu adalah satu-satunya orang yang dia kenal. Ibu hanyalah seorang asing baginya." Dani memandangnya, mulai memahami rasa sakit yang tersembunyi di balik kemarahan Bu Ida tadi. "Rafa membutuhkan kita berdua, Dani," lanjut Bu Ida, memegang tangan remaja itu. "Dia butuh ibunya, dan dia butuh kakaknya. Bisakah kamu memaafkan ibu? Bisakah kamu tetap berada di sisinya? Untuk Rafa?" Dani melihat mata Bu Ida yang tulus. Dia melihat kerentanan seorang ibu yang berusaha memahami anaknya sendiri. Perlahan, dia mengangguk. "Saya nggak mau ninggalin dia, Bu. Tapi saya juga nggak mau bikin Bu sakit hati." "Kamu tidak pernah membuat ibu sakit hati, Nak. Kamu membuat ibu menyadari bahwa cinta itu bisa datang dari tempat yang tak terduga." Bu Ida menarik Dani dalam pelukan. Sebuah pelukan yang kaku pada awalnya, tetapi kemudian menjadi hangat. Pelukan antara dua orang yang mencintai anak yang sama, dengan cara mereka masing-masing. Mereka kembali ke kamar Rafa bersama-sama. Kali ini, ketika Rafa menangis, Bu Ida yang menggendongnya, tetapi dengan cara yang diajarkan Dani. Dan untuk pertama kalinya, Rafa tenang dalam pelukan ibunya. Sebuah kemenangan kecil, yang diraih bukan dengan memaksa, tetapi dengan memahami dan berbagi. Konflik batin Bu Ida mungkin belum sepenuhnya usai, tetapi dia telah mengambil langkah pertama yang penting, menerima bahwa cinta untuk Rafa tidaklah terbatas, dan ada cukup ruang untuk mereka berdua di hati bayi kecil itu. Suasana di suite rumah sakit perlahan mulai mencair. Rafa, yang kondisinya semakin membaik, kini lebih sering terjaga dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Dia tampak paling bahagia ketika berada di dekat Dani, tetapi sekarang juga mulai menerima keberadaan Bu Ida dan Pak Ardi, terutama setelah Bu Ida belajar cara menggendong dan menenangkannya seperti yang diajarkan Dani. Suatu sore, ketika Rafa tertidur pula setelah minum susu, keluarga kecil yang tidak biasa ini berkumpul di ruang tamu suite. Bu Ida menuangkan teh untuk semua orang, termasuk Dani, yang duduk dengan sikap kaku di sofa mewah, masih merasa seperti ikan di luar air. Pak Ardi membersihkan tenggorokannya. "Dani, Bu Ida dan saya sudah banyak berbicara tentang kamu, tentang semua yang telah kamu lakukan untuk Rafa." Suaranya serius, tetapi tidak lagi penuh kecurigaan. Dani mengangkat kepalanya, jantungnya berdebar. Apakah ini saatnya mereka akan memintanya pergi? Apakah terima kasih mereka akan diikuti dengan permintaan untuk menghilang dari kehidupan Rafa selamanya? "Kami tidak bisa membayangkan bagaimana hidup Rafa tanpa kamu," lanjut Pak Ardi, matanya berkaca-kaca. "Kamu telah memberinya tidak hanya kehidupan, tetapi juga cinta dan perlindungan ketika kami tidak ada di sana." Bu Ida mengambil alih,
duduk di samping Dani dan memegang tangannya. Kami juga tidak bisa membayangkan bagaimana hidup kamu, Dani. Seorang anak laki-laki, sendirian, membesarkan seorang bayi di jalanan. Itu adalah pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dani hanya bisa menatapnya. Lidahnya terasa keluh. Kami ingin membuat sebuah proposal padamu, Dani, kata Bu Ida, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Kami ingin kamu tinggal bersama kami, menjadi bagian dari keluarga kami. Dani terkesiap, matanya membelalak. Tinggal bersama. Iya, sahut Pak Ardi. Kami akan mengurus semua kebutuhanmu. Kamu akan bersekolah lagi, mendapatkan pendidikan yang layak. Kamu akan memiliki kamar sendiri, makanan yang cukup, dan sebuah keluarga. Bu Ida menatapnya dalam-dalam. Yang paling penting, kamu akan tetap menjadi kakak bagi Rafa. Kamu tidak akan kehilangan dia, dan dia tidak akan kehilangan kamu. Proposal itu menggantung di udara, terlalu besar, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dani merasa pusing. Ini adalah segala yang tidak pernah dia impikan. Karena impian seperti itu terlalu mewah untuk seorang anak jalanan seperti dirinya. Tapi, saya cuma anak jalanan, bantah Dani, suaranya bergetar. Saya nggak pantas. Orang-orang akan bicara. Mereka akan lihat saya aneh. Kami tidak peduli dengan apa kata orang, Dani, tegas Bu Ida. Yang kami pedulikan adalah kebahagiaan Rafa. Dan kebahagiaanmu. Kamu adalah pahlawan bagi keluarga kami. Tapi, saya nggak bisa tinggal di rumah besar. Saya nggak tahu aturan. Saya nggak bisa pakai sendok garpu yang benar, protes Dani, ketakutan akan perubahan yang terlalu drastis. Pak Ardi tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Kami akan mengajarmu, nak, perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Dani memandang dari Bu Ida ke Pak Ardi, lalu pandangannya tertuju pada pintu kamar tidur tempat Rafa sedang tertidur. Bayi itu adalah alasan untuk semua ini. Jika dia menerima, dia tidak akan pernah lagi tidur di teras masjid yang dingin. Dia tidak akan lagi kelaparan. Tapi dia juga akan meninggalkan segala sesuatu yang dia kenal. Kebebasannya, teman-temannya sesama pengamen, kehidupan sederhana yang sudah dia kuasai. Rudi, teman-teman saya. Gumam Dani. Kamu masih bisa menemuinya, kata Bu Ida cepat. Kami akan membantumu tetap terhubung. Kami bahkan bisa membantunya juga, jika dia mau. Dani berdiri dan berjalan ke jendela. Di bawah, Jakarta terbentang dengan gedung-gedung tingginya dan jalan-jalannya yang sibuk. Di sanalah dia hidup, berjuang, dan menemukan Adit. Sekarang, dia ditawari sebuah kehidupan di Menara Gading, jauh di atas semua kesulitan itu. Ini bukan tentang uang atau kemewahan, Dani, kata Bu Ida, seolah membaca pikirannya. Ini tentang keluarga, tentang memberikanmu kesempatan yang layak, tentang menjaga ikatan antara kamu dan Rafa. Dani menutup mata. Dia membayangkan wajah Rafa yang tersenyum padanya. Dia membayangkan bisa melihatnya tumbuh besar, bisa mengajarnya bermain gitar, bisa melindunginya selamanya. Itu adalah godaan yang terlalu manis untuk ditolak. Dia berbalik. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini adalah air mata haru. Saya mau tinggal, katanya. Suaranya kecil tapi jelas. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, nak? Tanya Bu Ida. Jangan pernah larang saya untuk ingat dari mana saya datang, pinta Dani. Dan jangan pernah ubah saya jadi orang yang berbeda. Saya mau tetap jadi Dani yang gak tega ninggalin Adit di terminal. Dani yang itu. Bu Ida dan Pak Ardi saling memandang, lalu tersenyum. Mereka mendekati Dani dan memeluknya bersama-sama, sebuah pelukan keluarga yang pertama kalinya. Kami tidak akan mengubahmu, nak, bisik Bu Ida di telinganya. Kami hanya ingin memberimu kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dalam pelukan itu, di suite rumah sakit yang mewah, sebuah keluarga baru terbentuk. Sebuah keluarga yang dibangun bukan oleh ikatan darah, tetapi oleh ikatan pengorbanan, cinta, dan sebuah proposal yang mengubah takdir seorang anak jalanan dan seorang bayi yang hilang selamanya. 6 bulan kemudian,
Sinar matahari pagi menyinari taman belakang rumah megah keluarga Wijaya. Suasana yang dulu sunyi dan berkesan museum, kini dipenuhi dengan kehidupan. Sebuah ayunan kayu baru berdiri di bawah pohon mangga, dan mainan anak-anak berserakan di atas rumput hijau yang terpelihara sempurna. Dani, yang sekarang mengenakan seragam SMA negeri yang bersih dan rapi, duduk di bangku taman dengan gitar barunya. Bukan gitar tua yang lusuh, tapi gitar akustik berkualitas yang diberikan Pak Ardi sebagai hadiah ulang tahunnya. Jarinya dengan lincah memetik melodi Burung Kakatua, lagu yang sama yang dulu sering dia nyanyikan di terminal. Di depannya, di atas selimut lembut, Rafa yang sudah berusia 13 bulan tertawa riang. Bayi itu sudah bisa duduk tegak dan kedua tangannya kecil bertepuk-tepuk mengikuti irama musik. Rambutnya yang hitam sudah tumbuh lebat, dan pipinya tembam merah merona karena sehat. Lagi, lagi. Celoteh Rafa dengan bahasanya yang masih belum jelas. Dani tersenyum, matanya berbinar. Iya, lagi. Abang mainin lagi untuk Rafa. Dari teras rumah, Bu Ida dan Pak Ardi menyaksikan pemandangan itu sambil menikmati teh pagi mereka. Wajah Bu Ida yang dulu selalu diliputi duka, kini lebih lembut dan sering dihiasi senyum. Pak Ardi, yang dulu lebih memilih kabur ke kantor, sekarang sering bekerja dari rumah hanya untuk menikmati momen-momen seperti ini. Perhatikan itu, Ardi, bisik Bu Ida, matanya berkaca-kaca bahagia. Dia akan menjadi musisi hebat suatu hari nanti. Dia sudah menjadi kakak yang hebat, itu yang lebih penting, balas Pak Ardi sambil memegang tangan istrinya. Lihat bagaimana Rafa memandangnya. Seperti Dani adalah mentarinya. Transisi kehidupan Dani tidak selalu mulus. Minggu-minggu pertama adalah yang paling sulit. Dia terbangun tengah malam karena mimpi buruk, merasa tersesat di kamar besarnya yang mewah. Dia secara tidak sadar menyembunyikan makanan di bawah tempat tidurnya, sebuah kebiasaan lama dari masa kelaparannya di jalanan. Dia canggung dengan peralatan makan yang banyak, dan seringkali lebih memilih makan dengan tangannya. Tapi Bu Ida dan Pak Ardi bersabar. Mereka memberinya waktu. Mbak Sari, asisten rumah tangga, dengan lembut mengajarinya tata krama tanpa membuatnya merasa direndahkan. Rudi, teman lamanya, diizinkan berkunjung setiap akhir pekan, dan Bu Ida bahkan membantu membiayai kursus keterampilan untuk Rudi. Perlahan-lahan, Dani mulai percaya bahwa ini adalah rumahnya. Dia bersekolah dengan rajin. Nilai-nilainya yang tadinya tertinggal mulai mengejar ketertinggalan berkat guru les yang disewa khusus. Tapi hal terpenting baginya tetap adalah peran sebagai kakak bagi Rafa. Setelah selesai bermain musik, Dani mengangkat Rafa dan memutarnya berputar-putar, membuat bayi itu tertawa terbahak-bahak. Hati-hati, Dani, jangan sampai dia muntah, teriak Bu Ida dari teras, tapi teriakannya diiringi tawa. Tenang, Bu, dia kuat, balas Dani sambil terus berputar. Ketika mereka akhirnya jatuh ke atas rumput, Dani memeluk Rafa erat-erat. Gue sayang banget sama lo, adik gue, bisiknya pada Rafa. Rafa memeluk leher Dani balik. Sayang dah, ocehnya, membuat hati Dani meleleh. Malam harinya, di meja makan besar yang biasanya hanya dihiasi kesunyian, sekarang dipenuhi dengan obrolan dan tawa. Dani bercerita tentang pelajaran di sekolah, tentang teman barunya, dan tentang rencananya untuk ikut klub musik. Guru musik bilang saya punya bakat, kata Dani dengan bangga yang sehat. Tentu saja kamu punya bakat, sahut Bu Ida. Kamu sudah menghibur banyak orang di jalanan, sekarang waktunya menghibur dunia. Setelah makan malam, seperti rutinitas yang tidak terucap, mereka semua berkumpul di kamar Rafa. Bu Ida yang membacakan buku cerita, Pak Ardi yang memainkan mobil-mobilan dengan Rafa, dan Dani yang duduk di lantai, mengawasi semuanya dengan rasa syukur yang dalam. Saat Rafa akhirnya tertidur, mereka keluar dari kamar dengan pelan. Selamat malam, Nak, kata Bu Ida pada Dani sambil mencium keningnya. Sebuah ritual baru yang dilakukan setiap malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak, balas Dani. Saat berjalan menyusuri koridor menuju kamarnya, Dani berhenti sejenak di depan sebuah foto besar yang digantung di dinding. Foto itu diambil sebulan yang lalu. Bu Ida dan Pak Ardi duduk di sofa, dengan Rafa di pangkuan Bu Ida, dan Dani berdiri di belakang mereka dengan tangan di bahu Pak Ardi. Mereka semua tersenyum. Sebuah keluarga.
Dani menyentuh foto itu. Dia ingat malam di teras masjid, saat dia hampir kehilangan segalanya. Dia ingat ketakutan dan keputusasaan. Dan sekarang, dia ada di sini. Dia masuk ke kamarnya, kamar yang bersih dan nyaman dengan tempat tidur besar dan meja belajar. Di samping tempat tidurnya, ada sebuah foto lama yang dibingkai dengan sederhana. Foto dia dan Rafa, saat masih mengamen di pasar, wajah mereka kotor tetapi tersenyum bahagia. Sebuah pengingat dari mana dia datang. Dani memandangi bulan purnama di luar jendela. Jakarta masih sama di bawahnya, dengan segala kerasnya kehidupan. Tapi dia tidak lagi ada di sana. Dia telah ditemukan, tidak hanya oleh sebuah keluarga, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Dia mengambil gitar barunya dan memetik beberapa nada. Lagu tentang sebuah keluarga yang ditemukan di persimpangan lampu merah. Lagu tentang seorang bayi yang menyatukan mereka semua. Lagu tentang cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Di balik pintu, Bu Ida dan Pak Ardi berhenti sejenak mendengar musik itu. Mereka tersenyum satu sama lain. Rumah mereka mungkin tidak lagi sempurna dan rapi seperti dulu, tetapi sekarang dipenuhi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta, tawa, dan musik dari seorang anak laki-laki yang telah mengajarkan mereka arti keluarga yang sesungguhnya. Takdir di lampu merah itu telah membawa mereka pada akhir yang lebih indah dari yang bisa dibayangkan siapapun.